Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Gimana? Tunggu ya, aku pakai baju dulu ya. Sebentar ya. Aku nggak siapin bajunya dari tadi, Bang. Oke, nanti Abang bisa naik kembali ya. Nanti bisa naik kembali. Silakan ya teman-teman muslim yang lain. Oke, kita kasih naik ada multi industri. Ini multi industri sudah pernah ngobrol dengan saya ini. Tapi saya lupa ingat. Oke, kita coba naikkan lagi. Ini Ya, selamat malam multi industri. cepet amat. Di sini loh kamu sana. Halo multi industri. Ya, ayo, siap. Oke, nampaknya kemarin kita sudah ngobrol ya. Iya, Bang. Oh iya, ini multi industri yang kemarin ini. Ya, multi industri. Ini tema kita malam hari ini agak sedikit ringkas tapi juga menarik nih. Ya, saya sebagai Kristen, saya ini kan sudah mengemukakan sejak dahulu bahwa orang Islam ini penuhan Muhammad. Nah, penuhan dan penyembah Muhammad, tapi kagak mau ngaku gitu. Nah, tapi yang mengaku itu orang Islam sendiri gitu. Orang Islam sendiri sudah mengakui bahwa Tuhan atau Robnya orang Islam itu mayat dalam kuburan. Nah, salah satu yang lagi viral sekarang, yang lagi heboh sekarang, dan umat muslim bangga dengan itu adalah bagaimana ini sering ejek Kristen ibadahnya kayak konser, sekarang Islam ikut-ikutan konser. Nah, mereka sambil nangis-nangis, sambil nyembah Muhammad. Gimana menurut Anda nih? Silakan. Emang ada tuh, Bang? Oke, mau lihat videonya. Mau lihat videonya? Boleh. Boleh, baik-baik. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman bagaimana umat muslim mereka sedang, sebentar nih saya tampilkan. Sabar ya. Jadi teman-teman umat muslim ini tidak tahu ya. Nih, kita bukakan. Saya balik kamera saya sebentar ya. Nih, saya putarkan suaranya dulu. Ini mereka sedang konser ya. Ini sedang mereka. Oke, kita tampilkan di layar ya, karena tidak kelihatan. Saya tampilkan di layar sebentar. Saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Nih, bagaimana umat muslim sekarang joget-joget sambil nyembah Muhammad. Nah, kita lihat ya, bagaimana umat muslim konser nyembah Muhammad. Lihat nih. Nah, sudah lihat ya Bang ya? Sudah cukup ya? Jadi sekarang umat muslim sudah begini. Ya Rasulullah. Nah, ikut-ikutan orang Kristen. Betul? Betul nggak? Iya, tapi boleh ya. Iya, ya itu namanya nyembah Muhammad. Sekarang gini Bang, begini. Bang, abang kan punya teman orang Kristen banyak kan? Pastilah. Nah, orang Kristen mereka gini-gini nggak di gereja? Ya Yesus, sambil nangis-nangis, air mata banyak. Bener nggak? Sekarang orang Islam ngelakuin hal yang sama nggak? Iya. Iya. Ketika kami orang Kristen Bang, ya Yesus, kami sambil konser begitu ya, nangis-nangis begitu, apa orang Islam bilang? Orang Kristen lagi nyembah Yesus. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak?
Iya, tapi Kristen mah nggak pernah jahat-jahat ngomong-ngomong gitu. Bukan, maksudnya ketika kami orang Kristen gini begini di gereja, ya kan, atau lagi konser KKR lah ya, KKR, ya Yesus, ya Yesus. Ada orang Islam lewat, apa mereka bilang? Orang Karesteng lagi nyembah Yesus, bener nggak? Bener nggak? Iya, lagi nyembah Tuhan. Iya, sekarang gantian orang Islam. Orang Islam begini. Ya Rasulullah. Sambil nangis-nangis mereka kan. Betul nggak? Kalian sambil nangis-nangis begini-begini. Ya Rasulullah. Sambil nangis-nangis. Ini gambarnya nih. Nih saya balik nih ya. Ini gambarnya. Ini tangkapan layarnya setar membahana. Nih. Ya kan? Nah makanya aku bilang kalian sering ejek orang Kristen nyembah Yesus. Lagi sambil konser. Sekarang gantian kalian sambil konser nyembah Muhammad. Hah? Tapi jangan di masjid itu. Gimana? Nggak di dalam masjid itu. Ya kalau di masjidnya nggak muat lah gimana? Loh, sekarang nyata kan? Nah sekarang perbedaannya gini bang, perbedaannya. Abang kan Muslim kan? Kristen. Ah sekarang udah Kristen. Bukannya kemarin masih Muslim? Lu mau dengerin abang aja. Ah, bukannya kemarin abang udah Muslim, sekarang udah balik lagi ke Kristen lagi gimana nih? Mau dengerin abang aja. Bingung saya sama abang ini. Ah, sekarang sudah bingung. Bingung abang. Di ajaran Alkitab nggak ada seperti ini. Gak ada seperti maksudnya gimana? Maksudnya begini loh bang. Kita ini kan sering lihat sebuah fenomena, ya kan? Di media sosial, ngobrol-ngobrol, ya di kopi-kopi, warung-warung kopi. Bagaimana orang Islam tuh bilang, orang Karesteng itu ibadahnya sambil joget-joget kayak konser katanya. Sambil manggil-manggilin Yesus, mereka sebut-sebut nama Yesus. Orang Islam kan sering ngecek begitu. Ternyata orang Islam kelakuannya yang mereka tuduhkan kepada orang Kristen itu juga kelakuannya. Tapi masalahnya orang Islam nggak ngaku nuhanin Muhammad. Gimana? Alkitab juga ada. Gimana? Dari zamannya dulu di Alkitab juga emang udah ada. Yesus Kristus tuh emang diiniin terus. Cuman kan emang ajaran Tuhan Yesus kan sabar, kasih. Iya, makanya justru inilah bentuk kesabaran, inilah bentuk edukasi. Ya kan sabar itu kan bukan berarti harus tidak memberitahu, tetapi sabar itu juga kan bisa sambil memberitahu. Ini loh Islam, kamu sering ngejek-ngejek, kami orang Kristen ibadah konser-konser. Nah, kalian juga ibadah udah konser-konser sekarang. Udah nangis-nangis, udah melambai-lambaikan tangan, ya Rasulullah. Ya Muhammad Tuhan kurang. Kalian sudah panggil-panggil nama Muhammad yang ada di kuburan. Jadi gini bang, kalau abang nih kayak ngebales gitu kan, di Yesus juga kan bilang, bila kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Baik, jadi begini bang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekarang begini, apakah saya ketika memberitahu umat Muslim bahwasanya mereka ini seperti ini, itu adalah kejahatan? Tidak bang, kecuali kalau saya fitnah, misalnya saya tuduh yang bukan sebenarnya, itu baru kejahatan. Ini kan saya mengatakan yang benar. Sekarang saya tanya, ini benar nggak umat Muslim begini-begini nangis-nangis manggil-manggil Muhammad, benar nggak? Benar ya. Iya benar. Sama aja sih sebenarnya, sama aja kayak. Iya makanya saya ingin menyadarkan umat Muslim, ketika kalian mengejek kami orang Kristen, kami begini-begini menyebut-nyebut nama Yesus, panggil-panggil Yesus, kalian melakukan hal yang sama. Cuman bedanya kami begini-begini memanggil Yesus, di dalam iman kami Yesus naik ke sorga. Nah di dalam iman kalian Muhammad bukannya ada di kuburan. Makanya saya pernah diskusi dengan Rashid, saya bilang, robnya agama apakah yang mayat? Dia sudah jawab, robnya agama Islam. Begitu. Itunya apa? Kalau yang suka ngejek-jelekin kan tergantung orangnya aja. Kalau agama sih enggak, orangnya aja yang suka ngejek-jelekin. Wah, ini abang belum tahu nih. Abang tahu nggak isi di dalam Al-Quran? Seburuk-buruknya binatang, seburuk-buruknya ciptaan, tahu nggak apa? Nggak tahu saya. Orang kafir gimana? Di dalam Al-Quran, Tuhannya abang itu bilang, seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya binatang, orang tapir gimana? Kalau setahu saya, seburuk-buruknya hewan itu tapir. Tapi kalau kata Tuhan Anda Al-Quran, seburuk-buruknya hewan itu kafir. Tapir tahu kan tapir? Tapir tahu tapir? Nah. Ini abang buka beginian karena abang sering dengar Ustadz ceramah tentang agama Kristen diceramain mulu ya? Bukan. Jadi gini, kita ini kan sering kan di media sosial diskusi ngobrol. Masalahnya begini, orang Islam tuh sering ngejekin orang Kristen. Tapi orang Kristen kalau bahas agama Islam, orang Islam ngamuk, marah. Emosi biasanya mengerahkan massa.
Biasanya langsung kumpul di Oknum, Bang, Monas. itu oknum. Oknum gimana? Bayangin dulu waktu Pak Ahok, saya orang waktu Pak Kristen nih. dengar, waktu Pak Ahok dulu ngucapin apa? Al-Maidah 52, Al-Maidah 51. Apa yang dilakukan umat muslim? Langsung demo bersilit-silit di masjid di Istiqlal. Itu karena orang-orangnya IQ-nya pada jongkok. Wah, aduh ini muslim yang ngomong ya. Ih, catat teman-teman, muslim yang ngomong ini bukan saya ini. Bang, tapi saya bilang dulu Bang, ini Anda ini sebenarnya masih muslim atau gimana? Atau udah keluar dari agama Islam? Saya masih Kristen. Kemarin katanya mualaf. Saya mau ngomong situ aja, pengen tahu aja. Cuma saya kurang. Oke lah, Bang. Ini nggak ada nih. Nggak boleh begitu. Kita ini Harus kita siap ini dulu, kan? begini. Kemarin Anda sempat ngaku mualaf, makanya saya naikkan ini biar Anda sadar gitu. Ternyata sekarang Anda udah balik lagi ke Kristen. Oke lah. Oke lah Bang Multi Industri, kita undang dulu yang masih muslim tulen ya. Oke, terima kasih Bang Multi Industri, saya turunkan ya. Oke ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, jangan lupa tap-tap layar di sini nih ya, 6,9K, dan jangan lupa bagikan nih. Tekan tombol share, bagikan kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silahkan yang muslim-muslim, mari kita naik kemari. Oke, ada Ibnu Kalam. Terima kasih teman-teman yang memberikan support, yang memberikan gift-nya. Terima kasih Topi Cowboy-nya. Terima kasih. Halo Pak Ibnu Kalam. Ya, halo Pak. Halo Pak Ibnu Kalam. Ya, Pak Ibnu Kalam, ini tema sebenarnya sudah mengulangi yang kemarin, tapi sekarang terbukti bahwa apa yang saya katakan selama ini itu benar. Jadi Pak Kalam, ada peristiwa baru ini yang lagi viral, kejadiannya kalau tidak salah di Pekanbaru, di mana umat muslim melakukan konser, ya kan? Sampai di dalam konser tersebut umat itu nangis-nangis ya, memanggil-manggil Muhammad. Ya, di dalam konser tersebut mereka mengatakan, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Wah, mereka udah minta-minta kepada Muhammad supaya mereka mendengar seruannya. Jadi umat muslim berseru-seru kepada mayat dalam kuburan. Nah, oke, sekarang Pak Kalam, bagaimana ini tanggapan Anda ini ketika kami orang Kristen berseru-seru kami kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Orang Islam langsung ngejek. Sering ejek Kristen ibadah kayak konser, sekarang Islam ikut-ikutan. Silakan Pak Kalam. Nih gambarnya. Yuk, Ya, silakan. kalau berseru-seru kepada Yesus untuk meminta kepada beliau, itu benar. Karena kedudukannya beliau itu adalah sebagai Rabb. Ya. Dan diakui di dalam Al-Quran bahwa yang istilah Rabb itu memang merujuk kepada Tuhan. Merujuk kepada Tuhan. Tapi perlu diingat oleh umat Islam, jangan sampai ada yang menjadikan Nabi Muhammad itu Rabb. Karena kalau Nabi Muhammad itu bukan Rabb, dia hanya prophet, dia hanya Nabi. Tapi kalau Yesus, jelas-jelas dia Rabb. Yesus itu Rabb. Tidak boleh disangkali. Makanya di dalam ajaran Athanasius itu dia mengatakan firman itu tidak diciptakan. Firman itu dilahirkan. Tapi kalau di dalam Islam harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Kalau di dalam Islam, di zaman kejayaan Islam itu, ya, orang Islam yang mengatakan firman Allah gair makhluk itu disiksa, dipenjara. Karena itu ajaran Kristen tidak boleh diajarkan di Islam. Tidak boleh. Harus Oke. Jadi ya, menurut harus Anda bagaimana nih dibedakan. dengan konser ini Pak Kalam? Ini Ibnu Kalam nih, Pak Ibnu Kalam ini muslim ya teman-teman? Masih muslim dia. Jadi menurut Anda gimana nih Pak Kalam? Orang muslim yang bernyanyi-nyanyi, berseru-seru kepada Muhammad ini gimana? Ya, kalau dia berharap kepada Nabi Muhammad bermasalah. Nah, tapi kan dia bilang, ya Rasulullah, gitu. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah Ya, seruanku, betul. dia menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rabb. Nah, tapi mereka nggak ngaku ya Pak Kalam ya? Nggak ngaku. Nggak ngaku. Oke, kita kasih Jadi naik dulu ini antara ada. perbuatan, Subhanallah. perbuatan Oke. dengan kecerdasan otaknya tidak nyambung. Oke, baik. Subhanallah, silakan nyalakan kamera. Halo? Oke, baik, saya turunkan sebentar ya. Biarkan saya agak lama supaya itu orang Islam itu berhenti sesat. Saya Ya. baru bikin live ini di YouTube mengkritik keras itu ajarannya si Suma itu. Ya. Bagaimana ajarannya Juma, Pak? Selalu saja dia siapa yang disembah ibunya Yesus? Itu kan pertanyaan sangat tidak
Karena ini bahasa dibatasi di TikTok, jadi terpaksa bagaimana mengucapkannya itu. Nggak apa-apa, santai saja Pak Kalam. Jadi Silakan, si silakan. Suma itu selalu saja berfokus pada terjemahan. Kenapa dia tidak berubah sedikit dia punya pola berdebat itu di dalam suasana Injil Yunani, ataukah di dalam Taurat Ibrani, supaya mereka paham. Bunda Maria itu dalam bahasa Aram, kalau Maria itu Tuhan, malah Tuhan. Ya Maria, wahai Tuhan, dalam bahasa Aram. Jadi tidak mungkin itu Yesus memanggil ibunya dengan Maria. Karena kalau Yesus memanggil Maria kepada ibunya, sama hanya Yesus memanggil Tuhan kepada Maria. Oke, kita kasih naikkan dulu daeng yang lain ini. Ini banyak daeng-daeng sekarang sudah mulai ini daeng Sahrul ini, coba ya. Ini juga dari Makassar ini. Pak Ibnu Kalam Makassar juga ya? Iya, sama-sama. Makassar juga ini teman-teman. Ini ada daeng Sahrul ya. Ini supaya yang orang paling Makassar hebat mendengar kalau ya. cuma kesini silakan saja dia naik. Nggak berani Pak Kalam, itu nggak berani. Oh, iya. Beraninya di kanan doang. Ya silakan daeng. Tadi dia debat dengan logika. Saya mau masuk di situ tapi ada saya lihat di logika itu tadi. Begitu. Ya, Si mungkin. Juma itu dia beraninya cuma di kandang doang. Nggak berani dia naik ke sini. Saya berhenti berdebat. Oke, halo daeng Sahrul. Tapi setidak-tidaknya harus menyampaikan sedikit debat-debat. Aduh. Iya. Oke, sebentar ya. Kita kasih naik lagi muslim yang lain ini. Coba kita kasih Ya. naik. Ada Lora. Coba kita naik Lora Helap. Bentar ya, sabar ya teman-teman ya. Kalau perlu pengikutnya si Suma itu. Iya. Oke, Lora Helap, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Lora, silakan nyalakan kamera. Oke, dikirim saja undangannya. Saya kirimi undangan. Ya, tuh sudah. Silakan Anda terima. Lora Helap. Oke. Lora Helap, dia pakai merpati itu. Ini jangan-jangan sudah jadi karesteng juga. Ya, Bang Lora, sudah menyimak dari tadi Bang Lora? Belum, saya baru naik saja. Kenapa? Oke, ini Pak Kalam, dia juga seorang Muslim, ya kan? Dan dia sudah mengakui nih bahwa memang sebagian umat Islam itu adalah penyembah penuhan Muhammad. Ya. Pak Kalam, jumlahnya besar nggak itu Pak Kalam? Orang Islam yang menuhankan Muhammad? Bagaimana? Jumlahnya sangat besar nggak itu orang Islam yang menuhankan Muhammad? Ya, cukup besar. Malah ada di antara mereka itu yang mengatakan Nabi Muhammad itu wujudnya Allah. Nah, itu. Ya, Lora. Ada menyatakan sedemikian Pak Kalam bahwa saya jelaskan dulu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Pak Kalam. Ya, betul. Kenapa? Betul. Menyamakan dia dengan Tuhan Pak Kalam. Dia manusia biasa tetapi dia tidak sama dengan manusia biasa, begitu Pak Kalam. Ya, dia nabi, dia seorang nabi. Dia Nabi Pak Kalam. Kenapa enggak menyatakan seperti itu Pak Kalam? Dia mengerti persoalan dia. Tidak nyambung. Dia tidak nyimak nih. Begini Lora. Begini Saya Lora. saya tidak nyimak. Oke, saya ulang lagi dari awal ya Lora. Gini. Kan seperti tema ini nih, sering ejek Kristen ibadah kayak konser, Islam ikut-ikutan konser sambil nangis sembah Muhammad. Nah, sekarang saya tanya nih Lora, Anda pernah dengar atau pernah tahu nggak istilah-istilah seperti ini? Oh tidak, saya tidak dengar. Tidak dengar. Oke gini, kalau kamu pernah tahu nggak bahwasanya ketika orang Kristen di gereja mereka memanggil-manggil nama Yesus? Saya umat Islam, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tanya dulu apakah dia mengakui Nabi Muhammad itu Rab? Tidak ada yang Kristen di sini, jauh Bang. Di sini kebanyakan. Saya Kristen saya. Iya, saya tahu. Anda seorang Kristen, saya tahu Bang. Oke, coba begini, atau sebentar Pak Kalam biar saya ngobrol dulu dengan Pak Lora ya. Iya. Oke. Iya. Pak Kalam sebentar, saya turunkan sebentar. Terima kasih Pak Kalam, selamat malam. Saya turunkan sebentar. Ya, Bang Lora, begini. Kalau orang Kristen kan sering tuh mereka ibadah sambil nyanyi-nyanyi kata kalian, betul nggak? Ya, saya dengar. Jadi ketika kami orang Kristen, kami nyanyi-nyanyi, ya Yesus, kami berseru-seru kepada Yesus, betul? Betul. Nah, lalu apa kalian bilang? Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil Yesus, kalian bilang apa? Orang Karesteng lagi nyembah Yesus, betul? Yesus, ya. Iya, orang Karesteng lagi nyembah Yesus. Ternyata kalian nyembah Muhammad dengan melakukan hal yang sama. Betul nggak? Bang, tidak.
Oke, sebentar. Karena- Oke, baik. Sekarang saya tanya, Karena- betul nggak kalian? Sebentar, Bang. karena dia- Sebentar. Sabar dulu. Betul tidak kalian sekarang sudah mulai konser memanggil-manggil nama Muhammad? Iya, itu memuji Nabi Muhammad, Bang, agar kita mendapatkan syafaatnya beliau, begitu, Bang. Giliran kami panggil-panggil nama Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul? Iya. Sekarang giliran kalian ya Muhammad, ya Muhammad. Kenapa kamu nggak ngaku nyembah Muhammad? Kan sama. Saya akan ingin mendapatkan syafaatnya, Bang. Jadi memuji dia, Bang, begitu. Nah, mulailah standar ganda. Bang, sebentar nih. Sebentar Bang, ini adalah salah satu tangkapan kamera di mana umat muslim sedang melakukan konser. Ini yang di belakang ini umat ini. Cuman dia yang disorot kamera. Nah, bagaimana dia mengangkat tangannya begini? Dia berkata apa? Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya Muhammad, dengar seruanku. Dia bilang begitu. Ini umat muslim konser memanggil-manggil nama Muhammad. Nah, ketika orang Kristen melakukan konser memanggil-manggil nama Yesus, kau dengan cepat mengatakan orang Kristen nyembah Yesus. Nah, sekarang umat muslim ini umat muslim yang melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan orang Kristen. Betul tidak? Saya tidak menyembah Nabi Muhammad, Bang. Nah, ini pokoknya tidak nyembah Muhammad. Kagak ngaku. Jangan Loh, Anda Bang, ini saya puterin ya. Sebentar Bang, saya puterin nih. Coba dengerin dulu ya. Dengerin Bang ya, dengerin nih. Nih. Tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku. Pernah dengar lagunya nggak? Ya, dengar Bang, tapi umat Oke, Bang, Muslim ketika itu bilang begini, Bang, sebentar Bang, ketika bilang gini, Memuji, bukan Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika Anda bilang begitu, itu ditujukan kepada siapa, Bang? Ya, kepada Nabi Muhammad SAW kan kita wajib. Oke, Muhammad memuji ada di dia, mana? Bang. Muhammad ada di mana? Ada Bingung mikirnya. Muhammad ada di mana? di surganya Allah. Ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nekat yang nyata. Kenapa Bang, ada? Muhammad di kuburan, betul atau tidak? Ya, terserah kamu saja mau Oh, mengatakan berarti di mana. surganya Allah kuburan. Muhammad ada di kubur, betul? Ya, kenapa? Nah, ketika kalian mengatakan ya Muhammadku, dengarlah seruanku, berarti kalian berseru-seru kepada mayat di kuburan, betul nggak? Memuji dia agar kita. Iya, berarti berseru-seru kepada Muhammad di dalam kubur, betul nggak? Ya. Iya, coba akui sekarang. Umat Muslim berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan, coba bilang. Ya, karena gini Pak. Enggak katanya. Aduh, berat. Bang Kudis, saya jelaskan Bang Kudis ya kepada Anda. Gimana? Ini, karena umat Islam itu Bang wajib percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sang Khalik, begitu. Nanya, sini orang ini. Saya pikir tadi menjelaskan apa yang dibahas, apa yang dijelasin. Gini loh. Ketika kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian berseru kepada Muhammad itu, kalian berseru kepada Muhammad yang ada di kuburan di Madinah, betul nggak? Meninggal dunia. Betul atau salah? Ya terserah Anda sudahlah. Oh, kok terserah gimana? Jangan terserah. Ini loh faktanya. Ini faktanya nih, saya balik kamera saya. Ini faktanya bahwa kalian yang sering ejek orang Kristen nyembah Tuhan sambil konser, ternyata kalian sekarang nyembah Muhammad sambil konser. Nih lihat nih. Ini adalah umat Muslim ketika mereka konser manggil-manggil nama Muhammad nih. Nih. Itu memuji Nabi Muhammad Bang agar umat Muslim itu mendapatkan syafaat dari beliau Bang, begitu. Karena beliau punya banyak Katanya sering ngejek-ngejek orang Kristen nyembah Tuhan sambil konser. Ternyata di belakang umat Muslim ikut-ikutan. Bang, tahu nggak Bang? Tahu nggak? Dulu zaman kita masih kondangan, tahu kan? Kondangan zaman dulu, ya kan? Ngelihat temennya,
Makannya banyak katanya. Nggak taunya dia ke belakang makan banyak. Ini kelakuan orang Islam nih. Kenapa sih kalian ini sering ngejek orang Kristen ibadah sambil joget-joget konser-konser? Ternyata kalian ikut-ikutan. Gimana? Kan umat Islam wajib memuji beliau bang, karena dia adalah nabi bang, utusan Allah. Iya, Bang. ketika kami memuji-muji Yesus, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang menuhankan, menyembah Yesus. Tetapi kalian ketika memuji-muji Muhammad, memanggil-manggil Muhammad, kalian bilang nggak menyembah Muhammad. Ini namanya standar ganda. Kalau orang Kristen datang kondangan makan banyak, kalian bilang makan banyak. Kalau orang Islam kondangan makan banyak, namanya makan sedikit. Nekat yang nyata. Dengar bang, kalau orang Kristen kondangan ngambil nasi segede ini, segede baskom, kalian bilang apa? Makannya banyak. Nah kalau umat Muslim melakukan hal yang sama, itu makannya sedikit. Ini namanya standar ganda. Gimana? Betul nggak? Abang, saya boleh bertanya kepada abang, apakah benar Yesus itu adalah utusan kan? Nah, ini lari kemana-mana. Kenapa sih yang dibahas apa? Yang dijelasin apa? Anda sudah mengakui nggak bang? Kita gini, Anda buat pengakuan dulu yuk. Biar apa? Biar kita sama. Bahwa ketika kami datang berkumpul, ada alat musik, ada drumnya, ada pianonya, ada gitarnya, manggil-manggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian bilang orang Kristen lagi ibadah, orang Kristen lagi nyembah Yesus, bener kan? Betul. Sekarang umat Muslim betul nggak? Ada gitarnya, ada pianonya, ada drumnya. Mereka berseru-seru, ada umatnya di situ nangis-nangis. Mereka berseru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Ya, emang seperti itu. Oke, berarti namanya umat Muslim lagi ibadah nyembah Muhammad, betul nggak? Tidak. Nah, standar ganda. Tidak setuju. Aduh, berat. Untuk memuji Nabi Muhammad SAW bukan menyembah kepada dia, tetapi memuji. Oke lah. Apapun bahasanya, yang jelas Anda melakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan ya. Tidak menurut Loh, saya. kok tidak? Di mana bedanya? Bedanya di mana? Gitarnya sama, mereknya, drumnya merek Roland. Keyboardnya sama, merek Roland. Ayo, beda. Yang bedanya di mana? Ada panggungnya. Ayo. Iya. Walaupun Ada sama. semua, panggungnya ada, umatnya ada, penyanyinya ada. Apa bedanya di mana? Cuman subjeknya yang beda. Kami berserunya kepada Yesus yang naik ke surga, kalian berserunya kepada Muhammad yang turun ke kuburan. Itu perbedaannya. Gimana dia ini? Udah, belajar dulu agama Islam lah. Repot kita diskusi kayak begini, nggak jujur. Aduh. Oke, Bang Lora, kita undang dulu Muslim yang lain ya. Ya, silakan. Oke, selamat malam Bang Lora. Semoga Anda tersadarkan nanti ya. Itu teman-teman, standar ganda. Mereka ini senangnya standar ganda terus. Ini loh, nih. Nih, saya gedein ya. Sekarang saya gedein biar kalian bisa lihat nih ya. Nih, bagi teman-teman yang 17.000 orang yang di TikTok, belum yang di YouTube, nih. Saya perbesar layar saya, nih. Lihat, saya hilangkan dulu ininya. Nih, lihat ya, perhatikan. Nih. Saya perbesar suaranya ya, biar kelihatan. Lihat nih. Oh, sebentar, saya inikan lagi ya. Saya pause dulu sebentar nih. Nih, inilah orangnya nih. Ini sambil nangis-nangis nih dia nih. Nih, lihat tuh mukanya, ekspresinya. Persis seperti orang Kristen kalau lagi nyembah Yesus. Persis lagi orang Kristen kalau lagi berseru-seru kepada Yesus. Persis nih. Ya Rasulullah. Tuh kan? Nah, tapi mereka nggak mau ngaku mereka nuhanin Muhammad. Nih, coba lanjutin ya. Nih. Tuh, lihat kan? Sering ejek orang Kristen joget-joget, ternyata orang Islam sekarang sudah joget-joget. Ini makanya saya bilang Islam ngaca. Kenapa kalian sering ejek-ejek kami? Nyembah Tuhan seminggu sekali, itu pun sambil joget-joget. Ibadah seminggu sekali, itu pun sambil konser. Ternyata di belakang mereka malu saya mengatakannya. Ini gimana ini kaum muslimin wal muslimat? Nih, lanjut ya nih.
Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kita berseru-seru kepada Yesus, dia ngejek, saudara-saudara. Orang Islam ngejek, mereka ngejek. Lihat tuh, orang keresteng berseru-seru kepada manusia. Ternyata Islam malah berseru-seru kepada mayat di kuburan. Ya gimana nih? Coba dong Muslim, jangan. Ayolah Muslim, ketika kalian diskusi pakai otak. Jangan gunakan standar ganda gitu loh. Sama kok ya, sama. Kalian tuh penuhan Muhammad. Cuman bedanya yang kalian tuhankan itu udah mati di kuburan. Kami mengakui, saya mengakui, kami ini menuhankan Yesus, kami akui itu. Tetapi masalahnya, bedanya kami menuhankan Yesus naik ke surga yang hidup. Tuhan yang hidup, Rob yang hidup. Nah kalian ini Rob yang di kuburan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Fahri, oke kita kasih naik Fahri. Yo silakan Fahri. Jangan kalau diskusi begini ngamuk. Sherlock, alamat rumah. Nggak mampu diskusi, bisanya Sherlock. Ngerahkan massa, lapor polisi. Tiap hari umat Islam mewek terus ke kantor polisi Pak. Kalau debat Pak, tolong Pak tangkap Pak, ini penistaan agama. Yo silakan. Fahri, Muslim Bang. Selamat malam Bang Fahri. Bang Fahri Muslim. Waduh, tidak dengar. Bang Fahri bisa mendengar suara saya? Ya bisa Bang, bisa. Oke, Bang Fahri Muslim. Islam Bang. Iya, gimana Bang tanggapan Anda tadi? Anda sudah mendengar ya? Bang Edis hebat, luar biasa Kang. Ini Muslim yang mengatakan hebat luar biasa teman-teman. Nah, nanti disangkain janjian lagi, padahal saya nggak kenal. Kenapa kok bisa hebat Kalau Bang? kita benar Bang, kalau kita benar, kita bela Bang, yang benar. Tapi harus benar ya, harus benar. Apabila benar, kita akan bela. Jadi kita luruskan mana juga yang Abang hujat, kita juga betulin, kan begitu kan Bang? Tapi Anda mengakui nggak ini konser ini bagaimana umat Muslim melakukan hal yang sama begitu? Muslim juga berseru-seru kepada Muhammad, Anda akui? Iya. Iya. Terus bagaimana? Kenapa banyak umat Muslim yang bilang orang keresteng nyembah Tuhan sambil joget-joget? Ternyata ini. Betul nggak? Iya betul. Iya tuh. Oke, jadi apa pesan Anda kepada saudara-saudara seiman Anda sesama Muslim? Saudara-saudara seiman, Ya. kita itu di garis benar. Kalau memang kita mempertahankan iman kita, ayolah kita bangun hubungan yang baik sesama agama. Jangan kita dengerin ustadz-ustadz yang buat menyesatkan kita. Jangan kita dengerin penceramah-penceramah yang tidak mendukung iman kita. Karena kita satu tujuan, menuju hal yang baik. Satu juga Bang Edis, jangan sering menghujat lah. Kalau bisa menghujat itu dalam arti kata, saya mana pernah misalnya Nabi kita nih, Bang Fahri. Saya selalu mengatakan kebenaran terhadap agama Islam. Bahkan saya pernah membuat satu tantangan, challenge. Kalau ada umat Muslim yang bisa menunjukkan bahwa saya menghujat, saya terjun dari Monas. Iya. Iya. Jadi Bang Edis banyak kami belajar sebenarnya tentang buka live Abang ini ya. Aku udah lama ngikutin Abang, tapi payah kali untuk naik. Iya, karena ngantri Kemarin saya Bang. naik juga. Banyak yang inbox saya begini. Setelah, waduh, kena pelanggaran kan? Waduh. Ya. Udah pelanggaran. Bang Edi orang Sumatera, kita ini orang Sumatera juga Bang Edis. Iya. Jadi gini Bang, jadi begini. Iya, aku selalu Bang Edis lah, bisa semua bisa singkapin. Oke. Jadi pertama-tama begini Bang, banyak yang inbox saya, dia bilang, saya naik ke channelmu tapi tidak mau naik-naikan. Ya sabar bro, yang naik ngantri 100 orang. Jadi pelan-pelan, harus ngantri di bawah, begitu. Tahan-tahanin duduk di bawah. Iya, ngantri ya. Iya. Oke, begitu ya Bang Fahri ya, karena suara ada juga berisik ini. Ada di mana nih? Kayaknya lagi nonton Boboto di Jawa Barat. Lagi rame. Iya. Gimana? Oh. Oke, begitu ya Bang Fahri ya. Kita undang Muslim yang lain ya. Iya, siap Bang, siap. Oke, selamat malam Bang Fahri. Tadi ada pembatasan tadi. Pembatasan apa sih? Tidak tahu. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Ada Santi Malapurba. Santi Malapurba.
Ya, Santi Malapurba, selamat malam. Waduh, macet-macet. Santi Malapurba macet-macet. Waduh, perbaiki dulu sinyalnya. Aduh, sakit kepala saya kalau dengar kayak begitu. Ayo silakan ya, yang muslim-muslim, ayo ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Haris Universe. Oke, Haris. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya, saya ucapkan terima kasih. Oke. Saudara Haris, selamat malam. Haris Universe. Halo, Saudara Haris. Saudara Haris. Oke, baik, kita sapa berkali-kali tidak didengar, kita turunkan ya. Nah, jadi teman-teman ya, saya harap Anda, ini poinnya sebenarnya sudah. Ini kita tinggal menunggu bantahan saja dari muslim. Ya, silahkan kaum muslimin, kalau kalian mau naik, ayo naik kemari, jangan berstandar ganda ya. Seperti itu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Nixon Netral. Oh, malah kepencet si Ajam. Oke, Ajam. Ayo silakan Ajam, nyalakan kamera. Ya sebenarnya saya malas sih, tapi teman tadi nge-share ke sini. Iya, itulah kan. Terima kasih teman-teman yang sudah meng-share. Akibat share kalian, mereka langsung menanggapinya. Aduh, Oke, Bang Ajam sudah menyimak ya dari tadi ya? Sudah. Oke. Anda sudah akui bahwa umat muslim sekarang sudah mulai konser-konser, joget-joget, panggil-panggil nama Muhammad? Betul, saya akui. Betul. Mereka berseru-seru memanggil nama Muhammad, betul? Betul. Seperti bagaimana orang Kristen juga konser berseru-seru memanggil nama Yesus, betul? Betul. Sekarang saya tanya, apakah umat muslim yang melakukan ini itu sesat? Sesat. Sesat. Sederhana bukan? Sesat mereka. Iya, betul. Sesat, penyimpangan itu. Penyimpangan. Umat Islam yang berteriak-teriak, bermusik-musikan sambil joget-joget, solawatan, penyimpangan. Berat, Silakan bicara saudara. Azam. Silakan geruduk. Penyesatan. Jadi ini banyaknya orang ini semua sesat semua. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Berarti ini umat ini yang mereka nangis dan mereka didukung loh ini, Bang Ajam. Mereka didukung Silakan. ini. Ya Allah, bergetar hati. Aku baca komentar-komentarnya ya. Bergetar hatiku ya Allah. Lihat nih ya. Kita baca komentar-komentarnya sebentar. Nih ya, nih. Kita baca komentarnya, perhatikan. I love you Muhammadku. I miss you Muhammadku, pertemukan kami yaumil akhir nanti Allah. Lihat nih. Perhatikan ya. Langsung ke tema saja. Lu ini komentar-komentarnya. Yang masa kecilnya udah pernah saya pesantren kilat di tempat ngaji. Oh, baik, yang nanti saya reaksi itu video. Sebentar Nanti nih. saya reaksi Yang itu nggak video. ikutan nyanyi fix dia. Nanti saya reaksi videonya. Saya videonya berterima kasih ya. juga ya. Langsung Dengan merinding, saya nonton video mengingat masa Edis, kecil saya yang ada, bahagia, kunyit-kunyit kabar ini coy. ya. Terima kasih Edis, terima kasih. Ngeri ini teman-teman ya. Ini Ajam sendiri mengatakan mereka ini sesat nih. Menyimpang itu. Menyimpang saudara-saudara. Iya, Baik, kita saya akan berterima naikkan kasih satu juga dengan muslim yang Edis lain. karena telah mengangkat tema ini ya. Nanti Oke. saya reaksi. Kita naikkan satu muslim yang lain ya. Contoh misalnya Santi Malapurba. Yuk. Biar kita konfrontir mereka. Karena satu muslim yang sesat. Oke, Santi Malapurba. Menyimpang. Ya, silakan kamera, Bu. Iya ya. Tadi sinyalnya berat, Bu. Ah ya. Sudah nyimak dari tadi, Bu ya? Ya, udah makan dah. Udah makan saya, sudah Udah makan. makan, Edi? Sudah. Bu Santimala, menurut Bukan Bang awal saya. Azam, itu orang Islam yang berseru-seru kepada Muhammad, yang sholawatan itu sesat katanya. Gimana? Yang joget-joget, maksudnya yang joget-joget, Iya, yang pakai diiringi keyboard, Iya betul itu Edi. diiringi Sesat itu. gitar. Sesat. Penyimpangan itu. Iya. Ajarannya sudah lari dari ajaran apa? Rasulullah. Oh, berarti orang ini sesat Penyimpangan berarti? itu. Iya sayang sesat. Kalau kita Sesat, joget, saudara-saudara. Penyimpangan itu. Oh, timpang. Penyimpangan itu Edis. Oke, penyimpangan. Oke, saya naikkan lagi ya muslim yang lain ya. Sebentar. Kenapa kalau begitu, Dis? Sudahlah, ini udah 2 orang, udah sepakat sebenarnya, Dis. Anda tanya sama ulama-ulama. Oke, baik. Sepakat Oke, kita pilih mereka satu itu orang. Bu penyimpangan. Santimala atau siapa? Satu lagi. Santimala atau official, kita ganti satu orang. Santimala. Oke, Bu Santimala ya. Dia lagi makan. Sebentar Bu Santimala, kita naikkan Iya. lagi satu muslim lagi. Mohon maaf, kita naikkan satu muslim lagi. Kita mau konfirmasi ya. Kita mau konfirmasi apakah ini sesat, penyesatan ya. Kita kasih naik ada Selfie Panjaitan. Selfie Panjaitan. Nampak-nampaknya ini apakah dari lahir sudah muslimah atau seorang mu'alaf? Ya, Selfie Panjaitan, selamat malam. Halo? Selfie Panjaitan. Oke, baik ya, tidak merespon, kita turunkan. Kita naikkan sebentar ya. Ya, kita naikkan berdua satu muslim aja. lagi Kita sebelah selesaikan. Ajam.
Saya Sebentar, dukung kita Anda, naikkan kalau benar satu saya muslim dukung. lagi untuk mengkonfirmasi dulu. Untuk mengkonfirmasi. Karena ini banyak muslim yang ketakutan ini. Kalau Ustadz sudah ngomong sesat, umat muslim pada ketakutan. Ayo silakan muslim yang lain ya. Supaya ada semacam perbandingan ya. Perbandingan apakah benar yang dikatakan azam atau tidak. Gitu loh. Kita kasih naik ada LV. Sebentar ya. Ini agak-agak ini LV Silrai. Oke. Cepatlah di ini saya pun naik di sini karena di share sama kawan-kawan Anda. Nanti di framing. Oke, kita kasih naik selfie. Medis gitu framingnya. Oke, Elvi, selamat malam. Saudari Elvi. Selamat malam Mas Edis. Ya, Elvi muslim. Ya, saya muslim. Ya, sudah menyimak dari tadi Elvi. Ya, benar sekali Mas Ya, Edis. coba silakan kamera. Bentar. Sudah saya undang itu, silakan diterima. Oke. Ya, Kak Elvi, ini kan kita sudah nyimak dari Kami awal ikut nih. komentar ya Mas Edis. Gimana? Ya Mas Edis, saya juga ikut komentar ya. Oke, Tentang silakan. yang tadi itu sebenarnya sudah menyimpang. Ajaran Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu mungkin ajaran yang berbeda. Waduh, buset. Berarti setuju. Tapi di dalam sudah Islam sepakat. tidak mengajarkan seperti itu Mas Edis. Saya mau kasih tahu Mas Edis, jangan diambil yang seperti konser-konser salawat-salawat sambil berjoget-joget, itu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Berarti mereka Jadi, yang itu menyembah Muhammad ya? yang- Melakukan penyimpangan. Gimana sih? Jangan diganti-ganti diksinya. Iya, berarti seperti orang Itu, Mas Kristen Edis, menyembah tidak Yesus, mereka berhenti. pun menyembah Muhammad, Ajaran setuju ya? dari mana? Bukan menyembah Nabi Muhammad Mas Edis. Nabi Muhammad itu kan rasul kami, rasul, nabi terakhir Oke, berarti yang tidak mungkin. manusia memperbaiki akal. Oke, begini Bu Ervi, begini pelan-pelan, Dengar, Mas Edis. pelan-pelan. Saya Saya tanya dulu salah Bung satu. Azam ya. Bung Azam, Ya, oke. Yes. ada tidak manusia yang disembah? Manusia yang disembah ada? Ada. Manusia yang dituhankan ada nggak? Ya ada Yesus. Berarti Muhammad pun sebagai manusia, betul nggak? Muhammad manusia, Oh, benar. berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu juga bertuhan atau disembah? Ada sebagian sekte yang menyembah Muhammad ada. Nah, Sekte Islam ya, sebagian sekte Islam itu menyembah Muhammad. Mereka mengatakan Allah dan Muhammad itu satu ada. itu. Ada sebagian sekte Apakah Islam Anda begitu sepakat ada. bahwa mereka ini juga telah jatuh kepada penuhanan Muhammad? Iya, saya tidak kalau terkait dengan itu saya tidak tahu Tidak orang-orang yang berani. positif ya, itu kan mayoritas ngikut-ngikut itu. Tidak berani, Iya, saudara-saudara. kita tidak berani. Di dalam Islam itu selektif, Edis. Kita tidak bisa menghukumi orang banyak karena kita tidak tahu Edis, apa motif yang melatar belakangnya itu. Dalilnya begini. Nahkumu bidzawahir wallahu ya'lamu bisarair. Sesungguhnya kami menghukumi sesuatu yang nampak saja. Allah yang mengetahui isi hati mereka. Oke, Mereka dari ikut-ikutan penampakan itu. seperti ini Bung Azam, dari penampakan seperti ini, mereka berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti mereka kan berseru-seru kepada manusia, kepada Muhammad, betul? Terus Itu musyrik nggak? berserunya dalam rangka apa dulu? Meminta. Ada yang dipinta, wahai Muhammad berikan Iya, saya minta ini. lah, minta supaya didengar sama Muhammad. Enggak, kalau mengirimkan doa seperti Allahumma Coba sholli ala isinya ya, Muhammad, itu kita ada dengarkan legalitasnya. isinya. Kita dengarkan isinya sebentar. Oke, kita dengarkan ya. isinya. Baik, Kita dengarkan saya isinya. ikuti. Sebenarnya sebelahnya ya. Dengarlah seruanku. Muhammadku, aku rindu. dengarlah seruanku. Dia meminta Aku kepada rindu. Muhammad supaya seruannya didengar, betul? Berarti Kalau mereka untuk- sesat nggak? Kalau dalam mendengar seruan, Nabi Muhammad dapat mendengar. Dalilnya, inna sholatakum ma'rudhatun Berarti alayya. emang boleh yang dilakukan mereka. Aduh, tambah pusing Enggak, kalau lagi nih. menyampaikan seruan didengar, Rasulullah bisa dengar. Berarti Bisa. Muhammad mendengar seruan kaum muslimin. Mendengar. Nah, terus Dalilnya kenapa mereka inna salah? sholatakum Kenapa mereka ma'rudhatun. mempersalahkan mereka? Yang salah itu konsernya, yang salah konsernya, jingkrak-jingkraknya, musiknya itu yang salah. Berarti musik haram. sebenarnya tidak perlu seperti itu. Sebagian besar mengharamkan. Berarti Jangan nggak, Anda sebentar. tanya saya. Berarti musik itu haram nggak? Sebagian besar yang merujuk kepada dalil haram. Berarti umat Yang muslim merujuk kepada umat muslim sebenarnya interpretasi. nggak boleh nyanyi. Begini, bedakan musik dengan nyanyi. Bedakan musik dengan nyanyi. Nyanyi itu syair kan? Muhammadku, Muhammadku. Oke, misalnya, berarti alat-alat musik haram nggak? Alat-alat Edis. musik. Nah, sebagian besar ulama mengharamkan alat musik merujuk kepada dalil. Yang lain berinterpretasi dengan ini dan begitu sehingga tidak mengharamkannya. Ini namanya Jujur, jawabannya saya- sangat diplomatis sekali. Iya loh. Seperti Kita diplomat nanti muluk jawab dia gimana sudah sih? bertingkah. Gimana sih Bang jawab Azam, nanti? Gini Bang Azam, menurut literatur agama Islam yang saya baca, musik itu haram pada Yang merujuk hari-hari kepada akhir dalil zaman nanti. tekstual begitu. Betul kan? Haram kan? Betul, betul. Tekstualnya gitu. Oke, berarti sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis, musik itu haram nggak? Ya, kalau merujuk kepada tekstual dalil. Haram. Berarti umat muslim boleh nggak menyanyikan Indonesia Raya sambil wah, 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 boleh nggak?
Nanya boleh. Siapa bilang boleh? Katanya musik haram. Gak pusing kan? Sebentar. Makanya saya bilang ada interpretasi di situ. Gimana sih? Oke lah, baiklah. Tapi begini, ketika saya mempelajari agama Islam memang Bang Azam dan Kak Ervi ya, begini. Yang saya temukan itu adalah memang umat Islam ini berada di dalam kebingungan yang nyata, berada dalam keraguan-raguan. Kenapa? Sebagian besar umat mengatakan ini boleh. Ya kan, konser-konser boleh. Sebagian mengatakan oh tidak boleh, haram. Konser nggak boleh, nggak ada yang ngomong konser boleh, apalagi campur baur nggak boleh. Terus mereka ini semuanya sesat ini. Lah, terdiam kan? Gimana? Jingkrak, atau belakang nggak boleh. Yang terjadi perbedaan itu Edis dalam musiknya. Itu terjadi perbedaan dalam umat Islam, musiknya. Itu perbedaannya tidak mengeluarkan dari keislaman. Begitu Edis. Oh berarti ini tidak keluar dari Islam, berarti masih termasuk Islam. Oh itu tidak mengeluarkan dari keislaman, artinya menyimpang tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Oke, baiklah. Gitu. Oke. Terakhir sebelum saya ke RV. Begini Bang Azam, kita kemarin sudah diskusi dan Anda pun termasuk umat Islam yang mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu di tengah-tengah umat adalah seorang Rob, betul? Bisa dikatakan sebagai Robbun, tapi artinya ada sesuatu yang dikaitkan kepadanya begitu. Jangan berarti Muhammad adalah Rob, betul? Bisa dikatakan sebagai Rob asal ada ada sesuatu yang bisa dikaitkan kepada istilah Rob tersebut. Iya, tetapi Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, betul? Kok gitu sih cara pembahasan nggak bagus lah. Ini kan udah mulai kan? Enggak, dia tidak bisa berdiri sendiri. Muhammad Rob tidak bisa berdiri sendiri. Iya, di tengah-tengah umat Muhammad itu statusnya Rob nggak? Bisa dikatakan sebagai Rob. Iya, Muhammad itu Rob. Bisa. Di tengah-tengah umat Allah Rob juga nggak? Allah Rob bukan umat, Allah di tengah-tengah alam. Kalau untuk umat tertentu terlalu kecil. Iya, kita kan Allah kan tidak menjadi Rob di tengah-tengah umat Kristen, betul nggak? Dia bukan di tengah-tengah orang Kristen. Allah jangankan di tengah-tengah Kristen, di tengah semesta alam ini dia Robnya. Iya, masalahnya tidak ada yang apakah orang Kristen menjadikan Allah sebagai Robnya? Begini, Anda menjadikan Anda mau menganggap Prabowo presiden atau enggak, dia tetap presiden. Iya, presidennya di Indonesia, dia tidak presiden, Anda ke Malaysia dia udah nggak presiden lagi, betul? Iya, nggak di Indonesia. Walaupun ada sebagian orang tidak mengakui Prabowo presiden, dia tetap presiden. Apakah orang Malaysia menjadikan Prabowo sebagai presidennya? Begini ya, saya sampaikan ya. Sebuah kebenaran yang absolut itu tidak butuh kepada sebuah validasi. Iya, kita tidak berbicara mengenai kebenaran absolut. Kita berbicara mengenai apakah orang-orang menjadikan Allah sebagai Robnya. Apakah semua manusia menjadikan Allah sebagai Robnya? Allah tetap Rob walaupun seluruh manusia, ada sebagian besar manusia tidak mengakuinya sebagai Rob. Iya, makanya yang saya bahas di tengah-tengah orang-orang tertentu mereka tidak menjadikan Allah sebagai Robnya, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang di tengah-tengah umat Muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Tidak semua. Ya, tapi sejatinya menurut agama Islam umat Muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai Robnya, betul? Mestinya, tapi tidak semua mempraktekkan hal itu. Jadi tidak benar. Tetapi menurut agama sewajibnya, oke, boleh ya. Dan juga umat Muslim wajib menjadikan Allah sebagai Rob, betul? Ya, memang dia adalah Rabbul Alamin. Iya, berarti ada dua yang wajib dijadikan Robnya, betul nggak? Iya. Iya, makanya saya bilang Rob kalian ada dua. Bukan cuma dua. Kenapa Anda tidak kembalikan pertanyaan itu? Makanya begini, Bung Azam. Sekarang itu begini. Seandainya, ini enaknya saya bilang kan, Bung Azam. Gini, saya pernah bilang begini, Bung Azam. Seandainya Ustadz yang naik ke sini, ya, dia akan mengiyakan omongan saya, gitu loh. Makanya kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat nggak berani naik ke channel saya? Kenapa? Karena takut akan mengiyakan. Macam-macam orang nggak kenal Anda di. Nggak kenal bagaimana? Abung Azam, dengar Bung Azam. Ketika saya bahas agama Islam, berapa yang nonton? 19.000 nih, 19.400 orang. Ketika Muhammad bahas agama Islam di TikTok yang nonton 600 orang. Siapa? Loh, Abdul Somad ketika kajian di channel dia, tahu nggak berapa yang nonton? Nggak pernah saya lihat. Mentok paling 800 orang, 1.000. Sedangkan saya ketika saya membuat kajian tausiah agama Islam yang nonton nih 19.000 orang. Jadi jangan bilang Abdul Somad nggak kenal saya. Ya, harapan saya begini Dis ya. Kan sudah terakhir tadi kan, harapan saya ya semoga Anda mendalami lagi agama Islam agar Anda mendapatkan pencerahan begitu kan. Karena saya ini sebenarnya nggak suka debat-debat agama ini sebenarnya saya Dis. Iya, tapi begini Bu Jam, saya ini sering berdebat dengan muslim yang awam-awam. Padahal sudah saya bilang, tolong yang naik itu yang ustadz, yang ngerti agama Islam. Nah, ketika mereka yang awam-awam, sebagian kecil mereka mengiyakan Muhammad itu adalah Rob, tapi sebagian besar tidak mengiyakan. Nah, tapi untuk kalangan-kalangan terpelajar seperti Tasik Ngaji, Ustadz Daman Al-Mantiki, Rashid, Gus Wafi, Anda, itu mengiyakan Muhammad itu Robnya.
bahkan wajib umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat, betul tidak? Iya, tapi orang-orang awam nggak mau. Coba Anda jelaskan dulu. Anda dulu Ustadz yang menjelaskan. Coba silakan. Silakan, yuk. Ya. Rob itu kan artinya sosok yang menguasai, yang mengatur lah, tepatnya begitu, yang mengatur kita. Ketika kita misalnya memiliki bawahan begitu, maka kita adalah Rob bagi bawahan tersebut. Ketika kita tunduk dan patuh terhadap sosok tertentu, ya sosok tertentu tersebut dapat menjadi Rob kita. Itu sederhananya sih begitu. Nah, sedangkan Allah itu Rob alamin, dia Rob alam semesta. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Tapi selain daripada itu, ada Rob-Rob kecil. Rob itu start gelar, title, bukan sebuah proper name begitu. Baik. Jadi ketika umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Robnya, sesungguhnya itu bukan musyrik, tapi itu keinginan dari Allah sendiri, betul? Oh, sudah ditelepon dia, teman-teman. Ajam, kamu mengatakan demikian nanti umat muslim jatuh. Mana nggak bisa diangkat lagi teleponnya, nggak anunya. Aduh. Nggak bisa, kalau diangkat putus. Tunggu, saya angkat telepon dulu ya. Saya izin turun di sini, ada Baik. telepon. Terima kasih, Bang Ajam. Dia sudah dapat telepon. Ya. Kamu kenapa ngomong begitu di channelnya? Nanti umat muslim murtad gara-gara kamu. Ini teman-teman, ketika kita orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Rabb kita, mereka ejek. Kenapa kau Tuhan kan manusia? Kata mereka. Ternyata mereka menjadikan Muhammad sebagai Robnya, menjadikan manusia sebagai Robnya. Ketika kita menjadikan Yesus, menjadikan manusia sebagai Rob kita, mereka mengejek, ya kan? Mereka bikin lagu, mengapa kau jadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu? Ternyata umat Muslim di belakang ternyata ikut-ikutan menjadikan manusia, menjadikan Muhammad sebagai Robnya. Ya itu, kan sudah saya bilang kemarin kan, kalau Ustadz yang ngomong sama saya, dia akan mengiyakan. Itulah kenapa Abdul Somad dan Hidayat itu nggak berani mereka. Kalau sampai mereka naik ke channel ini ngobrol diskusi dengan saya pastikan akan keluar dari mulut Abdul Somad dan akan keluar dari mulut Adi Hidayat bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, biar kalian tahu. Iya, gitu loh. Karena kalian uyung-uyung nggak tahu apa-apa. 13 tahun ini, 13 tahun. Mendalami agama Islam, makanya saya tahu betul agama Islam itu apa. Ayo silakan. Kaum muslimin dan muslimat, ayo silakan. Kita kasih naik ada sabar ini. Nofrita Azil SHMH, sebentar. Nofrita Azil, mana tadi Nofrita Azil nih? Kok hilang? Nofrita Azil mana tadi? Sebentar, saya lihat di bawah Nofrita Azil. Oke, Nofrita, aduh, sebentar, teh botol, sebentar saya turunkan. Kalau nama-nama palsu langsung saya turunkan ya. Akun-akun bodong, akun-akun palsu, nama-nama nggak jelas saya turunkan ya. Kita naikkan akun-akun yang asli saja dan nama-nama yang asli ya. Sebentar, tadi ada Nofrita, sebentar saya lihat daftar antriannya ini. Nofrita Azil, Nofrita Azil SHMM. Ya, selamat malam Bu Nofrita. Halo? Nofrita Azil? Nampaknya sudah lama ngantri, akhirnya tidur. Oke, baik ya, kita turunkan dulu karena dia sudah tidur, nampaknya disapa juga diam saja. Oke, kita iklan sejenak ya teman-teman ya, iklan sejenak. Teman-teman sekalian, jikalau teman-teman mendapati bahwa channel ini itu keren, bagus, layak disupport, layak didukung, ya teman-teman bisa dengan hal yang paling sederhana, yaitu teman-teman nih, tap suka ini, yang 7,2K ini. Tap suka, kemudian share, bagikan. Itu adalah cara yang paling sederhana. Kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa mengcapture video yang singkat dan Anda upload di channel Anda masing-masing. Ingat, ketika Anda mengupload, jangan bawa-bawa nama saya. Maksudnya channel Anda sendiri. Jangan Anda rubah nama channel Anda jadi Edis TV. Ya. Nah, itu yang cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga teman-teman, untuk teman-teman saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang seiman, teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya dengan cara nih, mengklik profil saya, teman-teman bisa mensupport pendirian Rumah Apologet. Kita ini ada program untuk mendirikan Rumah Apologet ya teman-teman ya. Nah, di dalam program itu nanti kita akan punya jangka panjangnya, rencana jangka panjang. Kita juga akan bikin podcast, kita akan bikin buku, kita bikin ya konten-konten seperti ini yang lebih teratur, jamnya bisa kita atur dan lain sebagainya.
Nah, untuk mengadakan itu semua kita perlu yang namanya tempat, teman-teman. Rumah Apologet. Jadi teman-teman yang ingin ikut mensupport, teman-teman bisa klik sini. Klik profil saya, nanti di profil itu ada kolekte. Teman-teman ada link di bawah, link YouTube. Klik saja link YouTube-nya. Bagi teman-teman yang masih bingung caranya, teman-teman bisa tangkap layar ini, teman-teman, untuk kita sama-sama berpartisipasi ya. Mendirikan Rumah Apologet, teman-teman bisa berkolekte. Ya, ada kolektenya juga, teman-teman ya. Kolekte untuk pendirian Rumah Apologet di sini. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot supaya teman-teman tidak kehilangan nomornya ini. Tangkap layarnya, cekrek. Nah, nanti masalah itu belakangan. Yang penting ditangkap saja dulu layarnya. Namanya kalau muncul harus muncul nama saya, teman-teman ya. Edis. Edis itu nama asli saya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masukkan input nomor ini, teman-teman langsung muncul nama saya nanti di situ. Ya, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silahkan bagi teman-teman yang muslim ya. Tadi ini sudah dinyatakan oleh Ustadz Azam sebagai penyimpangan dalam agama Islam. Tapi sayang sekali teman-teman, kalau kita baca komennya, tidak satu pun mengatakan penyimpangan. Iya, nggak satu pun menyatakan penyimpangan. Oke, kita kasih naik ada... sebentar, kita kasih naik ada Ahmad Saputra. Oke, Ahmad Saputra. Oke, selamat malam Saudara Ahmad Saputra. Halo? Ahmad Saputra, selamat malam. Macet lagi. Oke, Ahmad Saputra saya turunkan lagi. Ya teman-teman, ini udah 19.700 orang ya teman-teman ya yang menonton di TikTok saya. Dan di YouTube ini ada orang sebentar ya. Di YouTube kita ada 2.600 orang. Di YouTube yang nonton di YouTube saya Edis TV itu 2.500 orang, dan di TikTok Edis TV 19.600 orang. Ya artinya ya kita sudah mendapatkan atensi atau antusias yang begitu besar ya teman-teman ya. Itu kalau dikumpulin tuh 20.000 orang tuh Masjid Istiqlal. Ya, ayo silakan. Kaum muslimin, tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan bahwa kalian bukanlah penuhan Muhammad ya. Ayo, kita kasih naik ada Marzuki. Oke, Marzuki. Ya, selamat malam Saudara Marzuki. Halo Marzuki. Selamat malam. Oke, selamat malam Bang Edi. Ya, silakan nyalakan kamera. Marzuki, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Enggak, ini ketepatan saya ketua Muda-Mudi Katolik se-Kabupaten Labuan Batu. Labuan Batu. Oh iya, gimana Bang? Begini Bang, walaupun kita... Tapi kok gelap-gelap Bang? Coba agak terang sedikit. Nah, begitu ya. Silakan Bang, gimana Bang? Gimana? Begini Bang, kalau betul Abang mempelajari itu hal yang Abang paparkan itu semua di live ini. Cuman saya berharap ini ketepatan saya ketua Muda-Mudi Katolik se-Labuan Batu, Sumatera Utara. Tolonglah kita saling menjaga Bang ya kan. Betul, ini anu Bang, menjawab mereka. Saya menjawab ketika umat muslim mengatakan di media-media sosial bahwa orang Kristen ibadahnya joget-joget, mereka sambil konser. Saya cuma menunjukkan orang Islam kalian melakukan hal yang sama begitu. Ya, itu Bang. Cuman gini Bang Edis. Di keluarga Abang juga kan pasti ada muslim kan. Saya pun banyak, di keluarga saya muslimnya banyak. Nah, jadi gini Bang. Kita itu tetap saling menghargai Bang kan. Kalau itu bukan kita yang menentukan, itu dari Tuhan. Jadi oke, baik, terima kasih. Abang sudah pernah naik ke channel muslim mengatakan hal yang sama seperti ini? Belum, cuma belum pernah. Oke, kalau begitu ke channel muslim dulu Bang ya. Selamat malam. Silakan ke channel muslim dulu bilang ya. Nanti si Uncup, ke tempatnya siapa begitu ya. Silakan, yuk. Ke tempat muslim dulu ngomong begitu baru ke sini. Yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Khaidir bin Mahdi. Yuk, silakan. Ya, selamat malam Khaidir bin Mahdi. Selamat malam. Ya, Bang Khaidir, apakah Anda seorang muslim? Iya. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Waduh. Ini bagaimana saudara ini kayak mayoritas ini sekarang sudah pergi. Oke Bang Khaidir, apakah Anda ini seorang muslim? Muslim, kenapa Anda berpakaian seperti ini nih? Kalau cuma kacamataan doang ya nggak apa-apa lah. Ini kacamata, masker ini gimana ini?
Aduh, dibawa dulu lah Bang. Ini susah ini kita ngomong begini. Suaramu ketahan sama maskernya gimana? Silakan ya, yang muslim-muslim, mari naik kemari ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, mengenai ini banyak orang, dia itu sering berbicara tanpa tahu asal muasal. Seperti teman kita yang tadi, yang mengaku-ngaku dalam tanda kutip ketua pemuda Katolik. Ya, mungkin hanya mengatakan supaya kita saling menjaga. Begini teman-teman, justru yang saya lakukan ini adalah apa? Yang saya lakukan ini adalah satu bentuk bagaimana supaya umat muslim itu, ya, jangan mereka itu menuduhkan jari telunjuknya kepada kekristenan, sementara 4 jari lainnya menunjuk ke muka. Ya, seperti itu. Yuk, silakan. Saya kan sudah bilang, alangkah baiknya jika pihak-pihak terkait seperti misalnya penjaga Kamtipmas, kepolisian, terus anggota-anggota DPR dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bentuk satu mufakat. Supaya apa? Supaya orang Islam jangan bahas-bahas agama Kristen. Gitu loh. Seandainya orang Islam tidak membahas agama Kristen, pasti tidak muncul orang seperti saya. Tidak akan pernah muncul. Masalahnya di negara kita tercinta ini, orang Islam paling demen, paling seneng bahas agama orang lain. Bahkan itu bukan oknum, lembaga. Tahu lembaga? Ada satu lembaga namanya Departemen Agama Republik Indonesia. Di bawah-bawah itu RI-nya itu. Di dalam tafsir Kemenak, Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia, Kemenak ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, itu membahas Bible, membahas Injilnya orang Kristen. Loh, mau saya tunjukkan lagi? Kita tunjukkan sekarang teman-teman. Kita pakai galeri kecil-kecilan ini ya. Nih misalnya nih, ini dianukan juga sama Donditan langsung yang ngomong nih, dengar. Dia sampai setuju dengan Elia Miron. Nih lihat ya, nih. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi. Kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Iya. Tuh. Iya, ini sudah lembaga. Coba buka Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam tafsirnya surat Al-Maidah ayat 157. Yang dikutip Bible. Yang dikutip Injil. Nih, di dalam Injil Lukas begini-begini sudah dirubah-rubah. Di dalam kitab Ulangan 18 sudah dirubah-rubah. Ini lembaga, coy, lembaga. Terus ada ngomong orang Kristen, jangan diatur, jagalah persatuan, biarin aja. Ya, saya hargai pendapatmu. Mungkin kamu orang yang berpandangan biarin saja, nggak masalah. Ya, mungkin kamu orang yang berpandangan bahwa umat Katolik banyak yang mualaf, biarin aja. Nggak masalah bro, nggak masalah. Tapi tolong hargai juga bahwa ada orang yang ingin menanggapi, biarin juga. Jangan Anda bilang, itu namanya kamu mau menang sendiri. Nggak boleh begitu. Saya menghargai bagi orang Kristen maupun orang Katolik yang punya pandangan, biar saja orang Islam bahas agama Kristen. Nggak apa-apa. Ya, mungkin Anda senangnya nonton TikTok, mungkin ngadu ayam atau bagaimana, ya nggak apa-apa. Ya kan? Itu jalan Anda. Jalan saya beda. Jalan saya mau menanggapi, begitu loh. Saya tanggapi. Ketika ada orang Kristen, orang Islam seperti Abdul Somad membahas-bahas Bible, saya tanggapi. Kecuali saya memfitnah. Nah kalau saya memfitnah, baru bilang, kamu nggak boleh begitu bro. Ya kan? Orang Kristen nggak diajarin memfitnah. Kalau saya memfitnah. Nah saya nggak pernah memfitnah teman-teman. Saya nggak pernah memfitnah. Bahkan saya sampai detik ini saya melakukan sebuah tantangan. Kalau ada orang
orang Islam yang mampu menunjukkan bahwa saya memfitnah agama Islam, nggak usah lapor polisi, lompat saya dari Monas. Iya, lompat saya dari Monas. Semua yang saya katakan tentang Muhammad selama saya buka channel, tidak ada satupun yang tidak ada dasarnya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Ketika saya bilang begitu kok, itu kan fakta yang saya bilang. Apakah fitnah kalau saya bilang Muhammad menikahi anak di bawah umur? Itu fakta. Tolong umat muslim rekam, sebarkan dan laporkan ke Mabes Polri kalau saya memfitnah. Umat muslim gak berani. Karena apa? Karena yang saya bilang benar. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Umurnya 6 atau 7 tahun. Namanya Aisyah. Udah gitu dipukul. Aisyah itu pernah kena pukul Muhammad. Tangan Muhammad itu pernah mendarat ke dadanya Aisyah. Makanya saya bilang Muhammad melakukan KDRT. Itu sudah diakui oleh Yusuf PI. Betul, Muhammad pernah memukul Aisyah. Karena apa? Selama ini di framing, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Di lagu Muhammad romantisan sama Aisyah. Di dalam Quran berapa kali Aisyah itu dikatakan sebagai sosok yang melawan Muhammad? Mau saya tunjukin ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Aisyah dan Hafsah bermufakat melawan Muhammad. Nekat yang nyata. Ada suratnya di dalam Al-Quran. Nih, di dalam surat Al-Ahzab, nih, saya bukakan ya, bahwa Aisyah dan Hafsah itu berdua-dua bermufakat melawan Muhammad. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan. Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Biar kalian tahu. Umat muslim kan selama ini nggak tahu. Mana tahu mereka. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat. Nih saya balik kamera saya. Ini berbeda dengan apa yang diinikan orang lagu. Nih contohnya nih. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat nih. Artinya jika kamu berdua bertaubat. Siapa ini? Siapa kamu berdua ini? Aisyah dan Hafsah. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Jibril, orang-orang mukmin, selain itu malaikat-malaikat. Banyak banget nih pelindungnya Muhammad untuk menghadapi Aisyah dan Hafsah. Nih, ada apa ini? Ini umat muslim banyak nggak tahu ini. Karena baca Quran cuman baca Arabnya doang. Nih saya bacain tafsirnya biar kalian tahu nih ya, biar kalian tahu. Kenapa bisa seperti ini? Nih, ya. Saya tampilkan tafsir-tafsirnya kepada kalian ya. Bagaimana? Nih. Kemudian Allah menunjukkan pembicaraannya kepada Aisyah dan Hafsah dan memerintahkan keduanya untuk bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Kalau nggak ada apa-apa. Ya, bertaubat kepada Allah dari dosanya dan agar menahan diri dari menyelisihi perintah Rasulullah. Di mana mereka berdua condong hatinya dan berpaling dari apa yang diwajibkan. Ini biar kalian tahu. Cuman umat muslim tidak tahu kenapa hanya untuk menghadapi dua wanita ini harus ada pelindungnya banyak sekali. Perhatikan, jika kamu membantu menyusahkan Nabi, maka Allah pelindungnya. Apakah cukup hanya Allah pelindungnya? Dan Jibril dan orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat dan banyak nih pelindungnya banyak. Umat muslim tahu nggak kenapa harus banyak yang melindungi Nabi? Biar saya kasih tahu rahasianya, tahu nggak? Mana tahu? Lihat bapaknya kedua orang itu. Siapa bapak kedua orang itu? Umar dan Abu Bakar, orang penting. Yang di dalam hadis disebutkan bagaimana Umar bin Khattab menghalang-halangi Muhammad untuk menulis wasiat. Maka kalian nggak nyampe. Muhammad itu ketika mau meninggal, dia ingin menuliskan wasiat. Dia meminta pena dan kertas. Ya, tapi Umar bin Khattab menghalang-halangi Muhammad dari menulis itu. Akhirnya terjadi keributan yang hebat di tengah-tengah peristiwa itu. Muhammad lagi sakit. Belum sampai ilmu kalian di situ. Belum sampai. Yo. Coba fitnah mana lagi yang saya katakan? Lanjut lagi. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum air kencing hewan, kencing onta. Di mana saya fitnahnya di mana?
Kecuali saya mengatakan yang fitnah. Saya bilang lah Muhammad misalnya, misalnya ini saya bilang tukang mungutin botol aqua. Nah itu baru saya fitnah. Kalau saya bilang seperti itu, baru Anda memfitnah. Tidak boleh Anda seperti itu. Anda telah menjelek-jelekkan kekristenan, membuat Kristen menjadi jelek namanya. Jelas itu. Kalau saya mengatakan yang fitnah, karena ada di dalam Bible, jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta. Nggak boleh di dalam kekristenan. Nggak boleh. Tapi dalam agama Islam, bohong itu dibolehkan dalam 3 hal. Makanya cuma Muhammad Nabi yang membolehin orang berbohong dalam 3 perkara. Makanya saya bilang Muhammad itu Nabi yang agak, kalau saya bilang agak lain nanti tersinggung. Kenapa? Loh Bang, kenapa Anda kok bilang Muhammad itu Nabi yang berbeda dalam tanda kutip agak lain begitu? Karena ustadz-ustadznya orang Islam mengatakan, membilang bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad gitu loh. Ustadz Zakir Naik itu kalau saya sebutin besok pagi nggak kelar. Mereka setiap hari gembar-gembor di media sosial mengatakan apa? Bahwa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ketika Muhammad ditempel-tempelkan dengan Yesus kami, maka di situ saya menjawab, nggak mungkin bro. Kenapa nggak mungkin? Karena Muhammad agak lain. Kenapa Bang kok bilang agak lain? Ya itu yang saya bilang tadi. Nikahin anak kecil di bawah umur. Kena sihir. Apalagi? Terus menyuruh orang minum kencing hewan. Apalagi? Nyuruh orang dewasa nyusuin laki-laki yang nyuruh wanita dewasa nyusuin pria dewasa yang bukan suaminya. Yang saya bilang itu semua fakta. Kalau kamu nggak suka datang ke Mabes Polri. Ke Mabes Polri berangkat sekarang laporin ke Mabes Polri bahwa saya bilang Muhammad melakukan hal-hal itu. Gimana orang yang saya bilang benar kok? Karena apa? Karena umat muslim, ustadz-ustadznya menempelkan sosok yang demikian itu kepada Yesus kami. Maka kami menjawabnya. Gitu loh. Itu jalan ceritanya. Nah, biar nggak seperti ini terus, biar umat muslim nggak panas, walaupun dikatakan fakta dan kenyataan. Walaupun umat muslim, walaupun yang saya katakan itu fakta, biar umat muslim nggak panas, tolong pihak-pihak terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bapak-bapak anggota DPR, pihak-pihak terkait Kementerian Agama, supaya apa? Meminta kaum muslimin dan muslimat, ustadz-ustadznya, untuk berhenti kalian membahas agama Kristen, untuk berhenti numpang-numpang di dalam agama Kristen. Berhenti mengutip-ngutip Bible. Ketika kalian berhenti, pasti nggak ada orang Islam yang akan, nggak ada orang Kristen yang seperti ini, seperti saya ini. Gitu loh. Ya. Ketika saya katakan fakta, masa kalian panas? Coba bayangin, tuh ada siapa namanya? Nabi-nabian, siapa Lia Eden. Coba. Ketika jamaah Lia Eden ya, mengait-ngaitkan Lia Eden kepada Muhammad. Contoh, Muhammad menubuatkan akan datang Nabi bernama Lia Eden katanya. Terus dilihat kelakuannya Lia Eden misalnya. Wajar dong umat muslim akan memprotes. Enggak, Muhammad kami tidak menubuatkan seorang akan datang Nabi namanya Lia Eden. Wajar. Karena apa? Karena Lia Eden begini dan begitu. Misalnya karena Lia Eden kepalanya botak, misalnya begitu. Misalnya. Kan wajar umat muslim akan bereaksi. Nah begitu juga ketika ada umat muslim yang nempel-nempelin Muhammadnya ke Yesus, orang Kristen bereaksi. Gitu loh. Yang saya katakan semuanya fakta. Coba apa yang saya katakan yang bukan fakta? Coba ayo silakan. Di mana saya pernah mengatakan sesuatu kepada umat muslim itu bukan merupakan fakta? Nekat yang nyata. Tidak ada nabi yang menyuruh perempuan dewasa menyusui laki-laki dewasa yang bukan suaminya kecuali Muhammad. Cuman Muhammad yang kayak gitu. Muhammad menyuruh wanita dewasa nyusuin pria yang dewasa juga, tapi bukan suaminya. Bayangin itu. Nekat yang nyata. Nah, silakan Gus Yadi. Silakan nyalakan kamera. Saya sudah kirimkan undangan Gus Yadi, silakan nyalakan kamera. Umat muslim jangan komen-komen ke Mabes Polri udah dibilang. Gini terus. Minum dulu. Gus Yadi, Anda percaya nggak bahwa
Muhammad menyuruh wanita yang dewasa menyusui laki-laki yang dewasa juga, tapi bukan suaminya. Tidak percaya. Nggak percaya. Tidak percaya dia, saudara-saudara. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Mau percaya sama tukang fitnah. Oke. Kita tampilkan. Dia bilang katanya saya tukang fitnah, saudara-saudara. Emang iya. Oke, kalau kamu memfitnah saya, mengatakan saya tukang fitnah, saya akan tampilkan ya. Orang Kristen Bentar ya. banyak yang menyembah di sekarang. Sebentar. Saya akan tampilkan ya. Saya akan tampilkan bagaimana hadisnya dan kita akan tampilkan di layar. Saya balikkan kameranya. Sabar ya. Nih ya. Ini hadisnya nih. Perhatikan, kita tampilkan. Saya yang baca atau Anda yang baca? Baca sudah. Baik. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah ada suatu kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya, dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah pula, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Jadi gini, ada perempuan, namanya adalah, nih, nama perempuan itu adalah Sahlah, anak perempuan Suhail. Ya, Sahlah ini istrinya dari Abu Huzaifah. Sahlah ini melihat wajah suaminya yang bernama Abu Huzaifah, cemburu karena ada Suhail di rumahnya, pria yang sudah dewasa. Sama Muhammad disuruh disusuin. Nih hadis yang kedua. Nih, dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk ke rumahmu. Jadi ada orang pemuda yang sudah balik keluar masuk rumah Aisyah. Aisyah membela diri dengan mengatakan ya, dia mengatakan begini, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu? Dari Aisyah dia berkata, jangan sembunyikan. Sesungguhnya istri Abu Huzaifah yang bernama Sahlah ya pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku sedang ia kini telah dewasa, sedangkan pada diri Abu Huzaifah suaminya dia ada sesuatu terhadap dia. Kau lari kemana? Iya usah Gus Yadi. Nah. Gus Yadi jangan keluar dari aplikasi. Dia lagi googling juga nih, beneran gak ini katanya. Dia akan terkaget-kaget mendengar bahwa itu, melihat bahwa yang saya katakan itu benar. Cuman Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh perempuan dewasa nyusuin laki-laki dewasa, tapi bukan suaminya. Halo? Kenapa Anda terdiam? Oh, mungkin dia tidak percaya. Akan saya putarkan saja suara ya. Ini bagaimana seorang ustadz ya. Nama ustadznya itu adalah Ustadz Firanda. Nih ya, ceramahnya Ustadz Firanda tentang hadis ya, hadis Salim ya. Nih, ini Ustadz Firanda, ini ceramahnya Ustadz Firanda. Kalian dengarkan ya. Kalian dengarkan ini. Supaya tidak mengatakan bersikeras terus, ngeyel terus bahwa saya fitnah. Nih, kita tampilkan setiap hari nih, kita bilang biar muslim pada tahu nih. Dengarkan. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim mulai Abu Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan dia benar-benar orang tuanya.
ya, maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusui meskipun dia sudah dewasa. Nah, ayo Gus Yadi. Nah, Gus Yadi sudah googling. Udah, kau dibawa dulu. Nah, udah Jadi jangan bilang saya fitnah. Nah, menjadi pertanyaan, apakah istri dari Abu Huzaifah pada waktu itu susunya atau payudaranya ada asinya? Ini menjadi pertanyaan. Karena perempuan itu kalau nggak ada lagi ini nggak mungkin ada keluar air asinya. Lalu gimana ceritanya disusuin kalau asinya kagak ada? Ayo silakan. Tunjukkan kepada saya dalil yang menunjukkan bahwa istri Abu Huzaifah pada waktu itu payudaranya punya asi. Karena banyak yang les dibilang, oh itu dimasukkan dalam gelas katanya. Mana ada di situ dimasukkan dalam gelas? Nekat yang nyata. Ayo silakan yuk kepada muslim-muslim yang lain. Liana ini Liana. Ya silakan Liana. Selamat malam Liana. Selamat malam. Ya silakan Liana nyalakan kamera. Yuk Liana kamera dinyalakan. Ya sudah menyimak dari tadi atau barusan saja datang Liana? Lumayan menyimak, agak lama. Agak lama. Berarti sudah menyimak sejak tema awal ini ya? Ya. Ya. Jadi Liana apakah saya katakan ini fitnah bahwa ada sekelompok umat muslim kemudian melakukan konser tapi ini kamera sedang mengarah kepada seorang wanita muslimah yang menangis-nangis sambil tangannya begini. Apakah ini saya fitnah? Gambar ini? Tidak. Asli ya? Fitnah itu, asli. Asli ya. Ini kejadiannya teman-teman kalau tidak salah itu di Pekanbaru ya teman-teman ya. Di mana umat muslim dia konser ya, mereka menangis-nangis tersedu-sedu bahkan jingkrap, joget-joget, mereka berseru-seru memanggil-manggil Muhammad, betul? Betul. Lina, sekarang kita jujur-jujuran. Kalau ada orang Islam bilang sering ejek nih, Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, udah gitu kayak konser, joget-joget. Pernah dengar istilah itu nggak? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Ya, jadi itu di media sosial itu adalah ejekan yang sangat lumrah. Ya, di mana orang-orang Islam tuh ngejek. Ya, orang Kristen itu ibadahnya seminggu sekali, udah gitu joget-joget, kayak konser katanya. Nah, ketika orang Kristen mukul-mukul drum, piano, ya, kemudian gitar-gitaran, konser, panggil-panggil nama Yesus, ya Yesus, sambil nangis-nangis. Apa orang Islam bilang? Orang Kristen lagi nyembah Yesus, lagi ibadah nyembah Yesus, betul? Sekarang umat muslim nih, mereka pakai piano, pakai gitar-gitaran, pakai drum. Mereka berseru-seru memanggil Muhammad sambil joget-joget, sambil nangis-nangis. Kira-kira kalau kami orang Kristen bilang, orang Islam lagi ibadah nyembah Muhammad. Sama nggak kira-kira? Kalau lihat konteksnya mungkin sama. Iya. Sama. Berarti kamu sudah mengakui bahwa umat muslim pun joget-joget, memanggil-manggil Muhammad, beribadah, menyembah. Dan bahkan pernah lihat konsernya. Iya, berarti Anda setuju bahwa umat muslim pun melakukan penyembahan kepada Muhammad? Kalau saat nonton konser mungkin bukan lagi nyembah, mungkin. Itu cuma lagi mengingatkan begitu. Inilah saya bilang nih standar ganda. Enggak standar ganda. Di mana bedanya coba? Begini Lina nih. Bukan lagi ritual gitu loh. Nih Alina ya nih. Saya kasih contoh ya nih. Begitu. Oke. Kira-kira harus saya kasih contoh nggak? Kalau waktu orang Kristen ini, waktu orang Kristen menyembah melakukan konser juga. Nih ya. Sebentar ya. Sabar. Sabar sebentar ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat ya. Nih Lina ya, saya besarin suaranya. Nih. Sebentar, suaranya kedengeran? Kedengeran. Lihat, mereka konser kan? Betul konser? Di dalam konser tersebut mereka jingkrak, betul? Iya, betul. Bahkan ada yang nangis-nangis, betul? Mungkin yang dipanggil siapa? Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah,
orang Kristen juga konser, betul? Coba lihat yang orang Kristen lagi. Oke, konser. baik. Kita lihat ada orang Kristen yang konser juga, yang jingkrak-jingkrak juga. Baik, kita kasih satu lagu ya. Kita kasih satu lagu. Kita kasih lagu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Kita kasih satu lagu bagaimana orang Kristen juga konser ya. Kita kasih satu contoh bagaimana orang Kristen ketika konser. Misalnya kita kasih lagu apa ya? Nih, tapi nanti kena copyright nggak ya? Teman-teman yang lagi nonton di YouTube, hati-hati kalian kena copyright ini ya. Nih kita lihat, kita kasih contoh ya. Misalnya nih. Nih contoh. Lihat ya, bagaimana ini juga ini lagunya sangat terkenal. All my life you have been faithful, ya kan? Ini lagunya Goodness of God ya, kebaikan daripada Tuhan. Nih, ini sudah ditonton 180 juta manusia ini. Sama, kalau Anda lihat lagunya Haddad Alwi juga, nih Rindu Muhammadku judulnya ya, nih Rindu, sebentar, Rindu Muhammadku. Sebentar ya, saya akan tunjukkan juga ya. Ini lagunya dari Haddad Alwi juga. Ini juga sudah ditonton banyak orang nih. Kalau ini masih sedikit nih, 106 juta nih. Ya, nih. Nih ya. Dong. Lagunya sama. Nah, ketika orang Kristen ya seperti Anda bilang konser, nyanyi-nyanyi, ya memanggil-manggil nama Yesus. Kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul? Bukan saya yang bilang loh. Ya umat muslim lah intinya, betul? Betul nggak? Oke. Nah terus kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian tidak ngaku lagi nuhanin Muhammad, lagi nyembah Muhammad? Oke, siap saya jawab ya Bang Esya. Silakan. Saya di sini nggak lagi berdebat. Cuma yang mau saya counter di permasalahan ini tadi yang Bang Edis debat sama Bang Azab gitu, yang mengatakan kalau konser itu haram gitu. Saya juga ini minta maaf sama teman-teman saya yang nonton di sini yang muslim, tolong hentikan ya mengejek-ngejek agama lain. Tolong please hentikan ya. Baik itu ibadahnya atau segala macamnya, jangan sampai mengejek. Mengejek nanti jadinya begini nih, jadi seperti ini. Dibahas kan nggak enak ya kita semua ya. Tolong stop itu. Terus yang tadi Bang Azab itu tentang apa, kan tidak setuju ya tentang konser musik Haddad Alwi itu, karena dikatakan konser tersebut haram begitu kan. Nah, alat musik semua haram. Nah, saya di sini mau mengatakan menurut saya konser musik itu tergantung konteksnya seperti apa gitu. Haramnya itu kalau ada di situ ada yang berbuat maksiat, atau nonton konsernya uangnya dari hasil mencuri mungkin ya. Itu mungkin haram. Di situ kan Haddad Alwi, bukannya saya lagi, kalau memang itu haram, ya gimana nih, Haddad Alwi kan sedang syiar ya kan. Bahkan Haddad Alwi itu sekarang udah konser ke berbagai kota bersama dengan band-band yang lagi booming sekarang begitu. Padahal di situ maksudnya adalah untuk syiar gitu loh. Untuk syiar pada teman-teman, untuk mengingatkan kalau kita itu punya nabi gitu. Kalau kita itu di tempat apapun kita tetap harus mengingat Allah, mengingat nabi, seperti itu. Oke, terlepas daripada itu, tapi bukankah kita itu melakukan hal yang sama? Ketika kami orang Kristen, kami bikin konser. Banyak itu konser-konser Kristen. Ya kan? Keren-keren itu konsernya. Kan? Di dalam konser tersebut, kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus. Betul kan? Iya. Nah, umat muslim melakukan hal yang sama kan? Dalam konsernya mereka manggil-manggil nama Muhammad kan? Nah, ini makanya saya bilang, ketika orang Kristen konser, joget-joget, nangis-nangis, memanggil nama Yesus, orang Islam bilang apa? Orang Karesteng lagi ibadah nyembah Tuhannya. Makanya saya bilang Sekarang kenapa ketika umat muslim melakukan hal yang sama, kalian protes ketika saya bilang, orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Lagi nyembah Muhammad. Nah, tapi di kuburan. Tuhannya lagi di kuburan. Ketika saya bilang begitu, kenapa kalian marah gitu loh?
Artinya begini loh Liana, ketika ada orang Kristen datang hajatan nih, ya kan, ambil makanannya gede, satu piringnya penuh. Orang Islam gosipin, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi giliran orang Islam sama melakukan hal yang sama, ngambil makanan sampai penuh segini piringnya. Orang ke Islam nggak ngaku. Ini kami makannya dikit. Ini makanya saya bilang standar ganda, nggak boleh begitu. Betul, setuju. Jangan kayak gitu, teman-teman Islam, nggak boleh begitu. Jadi jangan kalian gini nih, sering ejek Kristen ibadah kayak konser, ternyata Islam ikut-ikutan. Nah, begitu. Oke, Bang Edis, tapi kan kalau dibilang di situ sedang menyembah di lapangan konser, mungkin memang banyak umat Islam yang nggak mau terima kalau dikatakan itu menyembah, gitu. Ketika orang Kristen begini-begini, nangis-nangis, panggil-panggil Yesus, dengan mudahnya orang Islam Ya mengatakan kan memang menyembah. Tuhannya Yesus. Gimana? Memang Tuhannya Yesus berarti sedang menyembah. Ya memang betul. Tuhannya. Dan orang Betul, Islam kan? mengakui Muhammad itu Robnya. Gimana? Loh. Muhammad itu Robnya umat nggak? Udah saya nggak mau ditanya itu lagi. Nah. Muhammad itu Robnya umat Muslim. Yang ngomong siapa? Yang ngomong pakar-pakar agama Islam. Tasik Ngaji, Yusupei, Rifa, Gus Wafi, Daman. Mereka mengatakan Muhammad itu Robnya umat Muslim. Iya. Iya. Jadi intinya ya, saya ini 13 tahun loh memperdalam agama Islam. 13 tahun, bukan waktu yang sebentar itu. Kalau umat Muslim 40 tahun masih belajar huruf huruf hijayah, alif, ba, ta, sa, itu. Jangan begitu juga Bang Edis, nggak begitu juga. Loh, iya memang begitu. Umat Muslim seumur hidupnya habis waktunya membaca huruf Arab. Belum sempat dia baca artinya sudah meninggal duluan. Coba dia sempat baca artinya, pasti besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Loh, ketika umat Muslim membaca Al-Quran, akui nggak Lina, bahwa mereka membaca Al-Quran bukan mau cari artinya, mereka mencari pahala, betul? Betul. Iya, nggak dibaca artinya. Betul, Ketika sebagian saya besar membaca begitu. Al-Quran, saya baca artinya, saya cari artinya apa maksudnya. Ternyata ketika saya baca artinya, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Wah. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsu. Itu kata Aisyah. Iya kan? Oke, ya. Gitu. Tapi intinya beginilah Lina ya. Intinya saya berpesan kepada kamu untuk memperdalam agama Islam. Apa itu agama Islam? Ya. Bahkan kemarin-kemarin kamu sudah sempat mengakui loh bahwa ada hal-hal buruk dari Muhammad yang tidak perlu kamu ikuti. Betul nggak? Betul. Iya. Lalu kenapa kamu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Kalau kamu di detik yang sama meyakini ada hal-hal buruk di dalam diri dia, bukankah yang Saya yakin sepantasnya? Muhammad itu akhlakul karimah, tidak ada hal buruk gitu. Katanya ada. Oke, apakah Muhammad menikahi Ada anak hal di bawah umur? buruk di hadis yang seperti itu, memang kita jangan ikutin gitu. Kan memang konteksnya beda. Oke, apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul, iya. Umur 6 tahun, betul? Betul. Apakah itu pantas diikuti oleh umat Muslim? Tidak. Tidak Untuk pantas saat kan? sekarang tidak. Tidak pantas. Iya, betul. Tapi tahu nggak? Begitu banyaknya ustadz oknum ya saya bilang ya, tapi dibilang oknum banyak. Begitu banyaknya Kan guru-guru kenyataannya sekarang ngaji nggak ada atau dong yang menikahi ustadz-ustadz. 6 tahun. Oke, begitu banyaknya guru-guru ngaji atau ustadz-ustadz di pondok pesantren yang mereka itu melakukan yang tanda kutip terhadap anak di bawah umur di pondok pesantren. Iya, itu miris sekali memang. Iya, betul. Makanya Itu sekarang biadab. ini ada sebuah gerakan dari ibu-ibu supaya apa? Supaya tidak memasukkan anaknya ke pondok pesantren lagi. Karena apa? Trauma. Udah berapa kejadian? Guru ngaji dalam tanda kutip menganuin santriwatinya. Ada yang sampai hamil berapa orang itu? Iya, udah banyak kasusnya itu udah Tapi nggak kan itu kehitung. oknum, Bang Edis. Itu Oknum bukan tapi banyak gimana? Dari semua umat Islam. Masa oknum tapi terus-terusan tiap hari kerjanya polisi nangkepin ustadz di pondok Ya, pesantren. tapi itu bukan representasi dari Islam. Itu hanya oknum. Oke, sekarang saya tanya, menurutmu Al-Quran di dalam diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, betul? Betul. Artinya apapun yang dilakukan Muhammad artinya sebagai contoh bagi umat Muslim, betul? Betul. Lalu ketika umat Muslim ingin menikahi anak di bawah umur juga, ingin mencontoh Muhammad, kenapa ditangkap polisi? Konteksnya nggak seperti itu.
Nggak bisa kan, kita ada undang-undang juga yang mengatur. Sekarang pernikahan harus 21 tahun minimal, seperti itu. Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun yang dengan bujuk rayu, dengan paksaan, ya, maupun dalam ikatan perkawinan, bersetubuh dengan anak di bawah umur diancam dengan pidana 15 tahun penjara. Tahu? Betul. Iya. Nah, sekarang gimana? Ayo. Coba. Ketika umat muslim ingin meneladani Rasulullah, ketika umat muslim ingin mengikuti sunnah Rasul, kenapa bertabrakan dengan undang-undang? Bukankah undang-undang itu melawan hukumnya Allah? Di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang diputuskan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Betul? Menikahi umur 6 tahun atau 7 tahun itu kan hanya perkecualian, mungkin hanya untuk Siti Aisyah gitu. Ini mana namanya ngeleh. Giliran ada ini. Oh, itu khusus ya. Kalian, udah mulai jurus lama. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu Bang Edis. Kalau memang diterapkan pada saat ini ya tidak mungkin ya. Kalau memang ada terjadi seperti itu, dulu ada Syekh Fuji begitu kan, menikahi di bawah umur. Tahu sendiri kasusnya kan seperti apa, bahkan masuk penjara juga kan. Betul. Syekh Fuji pernah menikahi seorang perempuan namanya Ulfa. Itu bukan 7 tahun itu loh. Iya, bahkan itu 13 tahun kalau tidak salah waktu itu umurnya. 13 tahun. Iya, tetapi dia tetap ditahan di penjara dan dia berteriak, dia berteriak apa itu? Kalau tidak salah teriakannya, Rasulullah saja menikahi anak ini. Enggak, ini meneladani Rasul, kok saya di penjara. Tuh. Makanya sekarang coba, hukum manakah yang ingin kalian ikuti? Hukum jahiliyah, buatan tapir, warisan Belanda, atau hukumnya Allah? Mana yang lebih kalian pilih? Saya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia saja. Nah, berarti kamu lebih suka dengan hukum tapir. Iya. Nggak, bukan begitu juga. Aduh. Loh, lihat saya tunjukin. Ya, nah, mana yang harus diinikan, diutamakan. Menurut Al-Qur'an dikatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di tengah-tengah kalian. Tetapi jika kalian mendapati pertentangan, maka dikembalikan kepada siapa? Pemerintah. Enggak, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tolak ukurnya atau pemutusnya itu Allah dan Rasulnya, bukan pemerintah. Gitu loh. Ketika hukum dari ulil amri bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang harus dimenangkan itu hukum Allah dan Rasulnya. Gitu. Misalkan yang mencuri harus dipotong tangannya. Betul. Kan Menurut Al-Quran, seorang pencuri itu dipotong tangannya. Menurut Al-Quran. Tetapi yang ada di dalam ulil amri itu kan pemimpin di dalam negara. Ya kan? Dalam hal ini Presiden dan DPR. Mereka DPR dan Presiden membuat undang-undang kalau mencuri ditahan, bukan dipotong tangannya. Betul? Betul. Nah, sekarang apakah umat muslim sedang melakukan hukum Allah? Tidak. Enggak ada. Makanya banyak golongan orang-orang yang ingin mari korupsi, khilafah solusinya. Apalagi negara miskin, khilafah solusinya. Itu yang kemarin itu dibubarin itu organisasinya. Lah, sebenarnya bukan apa. Mereka itu sebenarnya ingin memperjuangkan itu. Tapi karena mereka kalah suara. Kalau menurut saya memperdalam agama Islam. Mereka itu yang benar mereka sebenarnya. Gitu loh. Iya. Karena mereka ingin Nah, kalau menurut hukum tapi nih saya jangan dibilang saya bela-bela, dengar. Tapi siap-siap negara kita macam Afghanistan. Siap-siap menjadi negara terburuk, termiskin dan terbelakang. Iya. Ya, negara termiskin kawasan Asia ya sekarang itu Afghanistan, Pakistan, negara paling nggak amburadul. Tuh. Belum pernah ada sejarah di muka bumi ini di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada kemajuan. Di mana syariat Islam ditegakkan, di situ ada keamburadulan. Iya, itu sudah ada dari zaman Muhammad. Waktu Muhammad meninggal, siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan. Apakah kemajuan di sana? Bubar. Kemajuan dari mana? Yang ada perang sesama umat muslim. Perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali. Ribuan umat muslim tewas. Perang Karbala,
Kemudian perang Jamal, perang antara keluarganya pihak Aisyah, ya. Kemudian Zubair bin Zubair, kemudian Talha melawan pihak Ali. Ribuan kaum muslimin tewas dalam perang Jamal. Ini biar teman-teman muslimin ya, ini disangkain saya disangkain saya ngomong ngarang bebas nih ya. Saya tampilkan saja ini ya. Perang Jamal. Nih. Teman-teman muslim tahu nih sejarah kalian. Nih. Kita terjemahan ya, buka terjemahan. Pertempuran Jamal. Nih saya balik kamera saya biar kaum muslimin tahu nih sejarah agama Islam. Nih. Ini kalau syariat Islam ditegakkan ini, yang ada bubar. Nih. Perhatikan. Pertempuran Jamal nih. Perang Jamal adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan kekhalifahan Rashidin keempat Ali bin Abu Thalib melawan pasukan oposisi yang dipimpin oleh Aisyah, Tolhah, ya, bin Ubaidillah dan Zubair pada Desember tahun 656 Masehi. Adalah sepupu dan menantu dari Nabi. Sepupu sama menantu bergadu padu pedang. Nih lihat nih. Berapa kaum muslimin yang meninggal di sini? Perhatikan. Nih, pasukan dari Ali Banu Hashim nih melawan pasukan Aisyah, Tolha dan Zubair. Nih, orang-orang dari suku Kufa dan orang-orang dari suku Quraisy nih. Tokoh pemimpin nih, tokoh-tokohnya, korban nih 10.000 korban 400 atau sampai 500 nih, 2.500 nih. Lokasi ini di Basrah. Ini sejarah umat Islam. Tahu nggak? Menurut Muhammad, Liana, biar kamu tahu ya, menurut Muhammad, tahu nggak umat terbaik yang pernah dilahirkan oleh Adam? Generasi terbaik. Apa itu? Generasi para sahabat. Menurut Muhammad, generasi Islam yang paling baik di muka bumi ini tuh generasinya para sahabat. Tapi mereka saling bacok-bacokan. Itu generasi terbaik. Makanya saya bilang, ketika saya pelajari agama Islam, makin saya pelajari, pintu gerbang untuk meninggalkannya itu makin dekat. Iya. Bayangkan Muhammad bilang generasi terbaik umat adalah generasiku, generasi para sahabat. Tapi di generasi itulah umat muslim adu bacok. Tuh, itukah generasi terbaik? Tapi kan sekarang tidak ya. Lu justru sekarang malah lebih baik umat muslim, nggak bacok-bacokan. Di Indonesia, itu pun sebagian besar kan, sedikitnya ada juga mereka yang begitu. Nih saya tunjukkan nih ya, generasi terbaik umat muslim nih. Nih generasi terbaik dalam Islam, nih saya tunjukkan. Ya, hadisnya saya tunjukkan. Biar kita ini ya, generasi terbaik umat muslim. Biar saya tunjukkan hadisnya. Nih. Siapakah generasi terbaik di tengah-tengah umat muslim? Nih. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Sabar Liana. Nih ya. Riwayat dari Imran ibn Husain bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus pada mereka. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku. Kemudian orang-orang setelah mereka. Kemudian orang-orang setelah mereka. Nih, ini Muhammad yang bilang. Sahabat, banyak hadis-hadis begitu. Sahabat itu keamaannya, mereka itu generasi terbaik, umat terbaik. Tapi di detik yang sama, mereka saling bertikai satu sama lain. Mereka berperang, bertempur dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Saya tunjukin lagi satu ayat. Ini ayat ini banyak membuat umat muslim murtad loh. Lihat nih ya. Ini, perhatikan. Ini ayat yang banyak membuat umat muslim tidak percaya lagi Al-Quran. Pernah hadis ini saya angkat ya dalam forum internasional. Ya, perhatikan nih. Ini dalam surat Al-Fat 29. Apa dikatakan? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama, perhatikan kata bersama ini ya. Ini adalah generasi para sahabat. Orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Perhatikan. Al-Quran bilang bahwa orang-orang yang bersama Muhammad keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, kata berkasih sayang ini menjadi tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena faktanya mereka saling baku pedang, baku
ditikam, baku bacok dalam perang sesama para sahabat. Bagaimana mungkin ayat ini bisa dipercaya? Mereka mengatakan, Al-Quran mengatakan mereka saling berkasih sayang. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya mereka baku adu pedang. Coba dibalik dengan pengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa pesan Tuhan Yesus? Supaya kamu saling mengasihi sesama kamu. Adakah para pengikut kelompok dari Tuhan Yesus mereka saling baku pedang? Nggak ada satupun yang demikian. Tidak pernah sesama pengikut Yesus, sesama murid-murid Yesus, Petrus misalnya berkonflik dengan Yohanes, pasukan Petrus ngangkat pedang, pasukan Yohanes angkat pedang, bacokan, nggak ada. Beda. Makanya Liana, jangan tunda-tunda lagi untuk ganti rob, ganti Tuhan. Ganti robmu, ganti junjunganmu. Maaf, saya masih Islam, saya tetap orang Islam begitu, Bang Edi. Terima kasih Bang Edis. Iya, tidak masalah. Artinya memang tidak semudah. Saya makasih banget. Di sini saya banyak belajar dengan Bang Edis, begitu. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Artinya begini, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh proses yang panjang, ya kan? Karena selama ini kan kamu dari kecil sudah dibilangin bahwa Muhammad itu suri tauladan yang baik, sahabat itu adalah generasi terbaik, mereka itu saling berkasih sayang. Ternyata setelah saya bukakan fakta-fakta, ternyata yang dikatakan tidak benar. Ya, tapi itu mungkin butuh proses, ya, tidak semudah itulah, gitu. Ya, mungkin ada pesan-pesan, Lina, pesan-pesan sebelum kita. Intinya seperti ini, Bang Edi. Saya terima kasih di sini saya belajar bareng sama Bang Edi. Di sini saya nggak mau membantah karena mungkin perlu data yang cukup dan ilmu yang cukup untuk membantah itu, dan saya tidak punya kapasitas untuk itu. Saya mengakui, daripada nanti saya menjawab di bawah typingnya Liana Botol, saya mending belajar dulu gitu. Bang Edis dari referensi-referensi yang lain begitu. Nah, untuk tadi saya mau tegaskan kembali apa yang dikatakan Bang Edis waktu ceramah sendiri tadi kan ya. Intinya tadi Bang Edis mengatakan stoplah membahas agama orang lain begitu. Jadi di sini saya yakin banyak penonton Islam, stoplah membahas agama lain. Kita saling bersama lagi, bersatu lagi tanpa ada perpecahan. Begitu Bang Edis. Saya pesannya seperti saja, kita saling. Terima kasih. Oke. Terima kasih Liana, selamat malam. Pesan yang baik, pesan yang bagus ya. Supaya apa? Umat muslim itu berhentilah bahas agama Kristen. Nanti dijawab kalian marah, nangis, lapor polisi. Ya. Yo, kepada pihak-pihak terkait nih ya. Ini kita sudah dapatkan 9,3 juta like ini. Artinya tanda tangan sudah banyak nih. Petisi kita ini nih 9,53 juta tuh yang sudah tanda tangan tuh. Silakan ya pihak-pihak terkait. Supaya apa? Supaya kita itu apa? Bahas agama masing-masing saja. Tapi saya belum melihat ada lampu hijau, teman-teman. Nggak ada. Karena ini sudah saya ini kan 2 tahun yang silam saya sudah pernah kumpul pada waktu itu di Zoom, ya ada Zuma, ada ini dan lain sebagainya. Supaya gimana? Ayo kita ambil satu kesepakatan supaya kita berhenti. Anda jangan bahas agama kami jangan bahas agama Anda. Ternyata dari pihak Muslim nggak mau. Nggak mau dari pihak Muslim. Zuma dan kawan-kawan mereka tidak mau. Lanjut kata mereka. Akhirnya begini. Nah, itulah teman-teman ya, makanya teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada.
tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan. Jangan skip. Jangan biarkan tayangan ini. Sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.